Halo semuanya, penonton channel Cerita Si Jago Murah dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan merecap alur cerita manhwa sang murid pengkhianat. Dia bukanlah seorang putra suci, atau yang lebih kita kenal sebagai sang dewa kultivasi ganda. Manhwa ini menceritakan tentang seorang kultivator terkuat yang bernama Chusyu, dan saking mengerikan kekuatan yang dimiliki olehnya, para kultivator dari pihak manusia pun menjulukinya sebagai Old Demon Chu. Karena Chusyu dianggap sebagai ancaman dengan kekuatan besar miliknya, para kultivator manusia sepakat untuk melenyapkannya dari dunia ini, dan mereka melakukan pengejaran secara besar-besaran yang diisi oleh para kultivator tingkat tinggi dari semua perguruan seni bela diri. Pertempuran besar pun terjadi di tanah terlarang benua langit, di mana Chusyu telah berhasil melenyapkan sebagian para kultivator yang mengejarnya, sehingga tempat itu tergenang oleh cairan merah dari para musuh Chusyu. Di saat Chusyu mulai kehabisan energi spiritual miliknya, dia dikepung oleh para pemimpin perguruan, sehingga Chusyu yang sudah terdesak itu, dia menggunakan teknik terlarang dengan meledakkan dirinya sendiri. Tapi Chusyu yang berasal dari dunia lain dan terisekai di sana, dia berhasil kembali bangkit di tubuh seorang pemuda lemah yang juga memiliki nama yang sama dengannya, karena Chusyu memiliki 3.781 rencana cadangan dan 1.201 metode kebangkitan jika dirinya sampai kehilangan nyawanya. Entah nasib baik ataupun buruk yang menimpa Chusyu itu, pemuda yang sekarang tubuhnya dia gunakan adalah murid dari musuhnya, yaitu Kim Mengdi. Setelah mengetahui hal itu, Chusyu pun mencoba untuk memeriksa keadaan tubuhnya saat ini, tapi tubuh pemuda itu ternyata sangat lemah, dan di saat Chusyu akan berkultivasi agar kekuatan overpower miliknya yang dulu kembali, sistem malah mendeteksi kalau itu adalah sebuah upaya peretasan, sehingga kekuatan Chusyu menjadi hilang dan hanya hidup sebagai manusia biasa. Tapi dengan segudang pengalaman yang dimilikinya, Chusyu berniat untuk kembali ke puncak kejayaan dengan memanfaatkan Kim Mengdi yang dulu adalah musuhnya itu. Tapi saat ini Kim Mengdi adalah master dari Chusyu, sehingga Chusyu pun membalaskan dendam dengan berkultivasi ganda dengannya setiap hari. Karena selain bisa membalaskan dendam, Chusyu juga bisa menyerap energi kehidupan dari Kim Mengdi untuk memperkuat tubuhnya sendiri agar bisa kembali berkultivasi. Bagaimanakah cara Chusyu untuk meningkatkan kekuatannya dan membalaskan dendam kepada semua musuhnya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita bermula di sebuah tempat terlarang di benua langit. Terlihat seseorang yang sedang berdiri di atas tebing dibarengi dengan kelihatan petir yang menyambar di mana-mana. Dan juga terlihat banyak kultivator yang sedang mengepungnya. Orang yang sedang dikepung oleh mereka adalah MC kita Chusyu yang dijuluki sebagai sang Old Demon Chu, yang telah melakukan banyak kejahatan sehingga dituduh telah mengambil jalan kultivator iblis. Lalu muncul seorang wanita cantik yang merupakan pemimpin pada pengepungan kali ini untuk memburu Chusyu. Dia adalah Kim Mengdi yang merupakan master Gunung Yunxia di wilayah Tanah Suci Taisu. Dia bilang, "Old Demon Chu, sekarang kau sudah terpojok, apakah kau telah menyesali semua perbuatanmu?" Tapi Chusyu langsung tertawa dengan keras dan berkata kalau yang dia sesali hanyalah tidak memiliki cukup waktu, karena belum genap 100 tahun setelah dia mulai berkultivasi untuk menjadi kultivator terkuat. Karena Chusyu tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun, Kim Mengdi langsung mengeluarkan jurus terkuat miliknya untuk melenyapkan Chusyu. Para kultivator yang lainnya juga menerjang secara bersamaan untuk mengakhiri tirani dari orang yang mereka juluki sebagai Old Demon Chu tersebut. Tapi Chusyu tidak tinggal diam begitu saja. Dia langsung menggunakan ninjutsu untuk mengaktifkan teknik miliknya, dan diakhiri dengan memusatkan energi spiritual di jari tangannya. Para kultivator yang ada di sana pun mencoba untuk menghentikan Chusyu yang berniat menggunakan jurus pamungkasnya dengan mengeluarkan jurus terkuat milik mereka masing-masing. Dan akhirnya Chusyu berhasil dipojokkan dengan teknik terkuat milik kultivator yang ada di sana, sehingga membuat Chusyu tidak bisa pergi kemana-mana lagi. Teknik itu dinamakan teknik 3 putra besar surgawi, dan mereka pun langsung menyerang Chusyu secara bersamaan. Sehingga Chusyu berusaha sekuat tenaga untuk menangkisnya dan membuat tubuhnya mengalami luka yang parah. Tapi bukannya menyerah, Chusyu malah tertawa dengan wajah jahatnya. Dia bilang, teknik terlarang keabadian yang meminta umur panjang, aku tidak akan pernah menyesalinya. Lalu Chusyu menancapkan pedangnya ke tanah dan tubuhnya mulai mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Tak lama kemudian ledakan yang besar pun terjadi di sana, dibarengi dengan suara tawa dari Chusyu yang membuat kehancuran yang luar biasa di tempat tersebut. Pada akhirnya yang tertinggal di sana hanyalah pedang Chusyu yang sudah patah, dan para kultivator yang tadi menyerangnya juga mengalami luka yang cukup parah. Lalu seorang kultivator tua menyayangkan keputusan dari Chusyu yang mengakhiri hidupnya itu, karena dengan kekuatan yang dimiliki oleh Chusyu, dia bisa menjadi seorang pahlawan dengan menjadi jenderal perang untuk mengalahkan para iblis dan klan barbar di tembok besar Tianyuan. Akhirnya para kultivator itu kembali ke tempat mereka masing-masing setelah memastikan sang Old Demon Chu yang mereka anggap sebagai ancaman bagi dunia telah tewas tanpa menyisakan jasadnya sama sekali.
Tapi itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan adalah awal yang baru bagi sang Old Demon Chu. Cerita pun berpindah ke wilayah Tanah Suci Taisu yang terdapat 3 gunung besar yang menjadi inti kekuatan mereka, yaitu Gunung Yunxia, Gunung Tianxing, dan Gunung Tianjian. Sementara 14 gunung yang lainnya dipimpin oleh para kultivator tingkat rendah. 1 bulan pun telah berlalu semenjak kejadian itu. Terlihat cahaya berwarna merah masuk ke salah satu bangunan di Gunung Yunxia. Rupanya cahaya terang itu adalah jiwa dari Chu Xiu yang terakhir kembali di tubuh murid senior Gunung Yunxia yang juga memiliki nama yang sama dengannya. Chu Xiu yang merupakan orang yang pergi ke Isekai, tentu saja dia sudah menyiapkan segalanya dengan baik dan telah menyiapkan 4982 metode kebangkitan. Lalu muncul beberapa notifikasi yang mengatakan kalau Chu Xiu berhasil dibangkitkan kembali, namun semua kekuatannya menjadi 0 dan Chu Xiu bisa meningkatkannya kembali dengan melakukan tindakan kejahatan yang akan dihitung sebagai XP point jika Chu Xiu memilih peran sebagai seorang penjahat pada kehidupannya kali ini. Tentu saja bagi orang jahat seperti Chu Xiu hal itu bukanlah masalah sama sekali, karena Chu Xiu berniat menjadi kultivator terkuat agar bisa menjadi raja harem di dunianya yang baru. Tapi setelah Chu Xiu memilih peran untuk menjadi seorang penjahat, dia sangat terkejut dengan tubuh barunya itu yang tidak memiliki meridian setelah pemilik tubuh sebelumnya kalah dalam pertarungan untuk memperebutkan seorang wanita. Tapi Chu Xiu tidak kehabisan akal dan berniat untuk membentuk kembali meridiannya dengan pergi ke gerbang utama untuk menemui Kim Mengdi yang merupakan master di Gunung Yunxia. Di dalam sana terlihat Kim Mengdi yang merupakan musuh Chu Xiu karena pada 3 bulan yang lalu dia memimpin perburuan untuk melenyapkan sang Old Demon Chu. Chu Xiu langsung meminta Kim Mengdi yang merupakan master dari pemilik tubuhnya yang dulu agar membantunya untuk memulihkan meridian miliknya supaya Chu Xiu bisa berkultivasi kembali. Tapi Kim Mengdi menolaknya dan berkata kepada Chu Xiu kalau dia akan membantunya setelah mendapatkan harta yang bisa mengobati meridian Chu Xiu. Tapi Chu Xiu tidak mau menunggu terlalu lama dan mengatakan kalau ada satu cara agar meridiannya bisa kembali pulih. Caranya adalah kultivasi ganda dengan Kim Mengdi yang memiliki tubuh wewangian surgawi. Tentu saja Kim Mengdi menjadi sangat marah dan berniat membuat Chu Xiu menjadi cacat lalu mengusirnya dari Gunung Yunxia karena Chu Xiu telah dianggap sudah melakukan pengkhianatan dengan meminta masternya sendiri untuk berkultivasi ganda dengannya. Tapi Chu Xiu yang datang ke sana dengan rencana yang sangat matang, dia langsung menggunakan teknik segel miliknya sehingga pedang spiritual milik Kim Mengdi langsung hancur. Karena Chu Xiu sudah menyegel basis kultivasinya, sehingga Kim Mengdi sekarang tidak lebih dari manusia biasa pada umumnya. Lalu Chu Xiu mulai melancarkan niat busuknya itu untuk berkultivasi ganda dengan Kim Mengdi, yang membuat Kim Mengdi ketakutan karena kesuciannya akan segera direnggut oleh Chu Xiu. Tingkat ranah kultivasi di manhwa ini dibagi menjadi 11 tingkat, dimulai dari Juji Jing atau fondasi perbatasan spiritual, Lun Hai Jing atau alam roda laut, Sen Kiao Jing atau alam Sen Kiao, Bian Jing atau alam luar, Dao Gong Jing atau alam istana Dao, Sen Ton Jing atau alam kekuatan ilahi, Xiao Shen Jing atau alam perlindungan kecil, Da Seng Jing atau alam tanah suci, Seng Wang Jing atau alam raja suci, Jundi atau alam kaisar semu, dan yang paling tertinggi adalah ranah Dadi atau alam kaisar agung. Sambil menatap Kim Mengdi dengan wajah jahatnya, Chu Xiu berkata di dalam hati kalau dia menggunakan item tingkat dewa yaitu segel ibu dan anak surga samsara yang bisa menyegel basis kultivasi seorang kultivator wanita tingkat tinggi, dan Chu Xiu hanya bisa menggunakannya kepada 2 orang wanita saja. Lalu Chu Xiu mengancam Kim Mengdi yang berselisih dengan Master Gunung Tianjian dengan mengatakan kepada Kim Mengdi tentang reaksi Master Gunung Tianjian yaitu Liu Sue jika dia mengetahui basis kultivasi Kim Mengdi sedang tersegel. Tentu saja wajah Kim Mengdi langsung panik. Dalam hati dia bilang, itu tidak boleh terjadi. Dia adalah wanita gila yang akan langsung melenyapkanku jika dia mengetahui keadaanku saat ini. Kim Mengdi pun berusaha bernegosiasi dengan Chu Xiu dan menawarkan semua harta langka miliknya untuk memulihkan basis kultivasi Chu Xiu yang sudah hancur itu. Tapi Chu Xiu langsung menolaknya dan mengeluarkan buku kuno yang berisikan berbagai macam teknik kultivasi ganda. Tanpa banyak berbasa-basi lagi, Chu Xiu langsung menggabres Kim Mengdi untuk memulihkan meridiannya, dan Chu Xiu mendapatkan 100 XP point yang dia dapatkan secara terus-menerus tiap kali Chu Xiu menyerap vitalitas Kim Mengdi. Sampai akhirnya muncul sebuah notifikasi yang mengatakan kalau meridiannya telah pulih kembali dan berhasil mencapai ranah Zuzixing tahap ke-8. Tidak terasa beberapa jam pun telah berlalu, dan sekarang Chu Xiu sudah mencapai tahap ke-9 ranah Zuzixing. Lalu Kim Mengdi pun meminta Chu Xiu untuk melepaskan segelnya, tapi Chu Xiu menolak hal itu dan malah mengancam Kim Mengdi akan menyebarkan rekaman kultivasi ganda mereka yang dia simpan di bola kristal penyimpan gambar jika Kim Mengdi mencoba untuk membuka segelnya tanpa sepengetahuan Chu Xiu. Setelah Chu Xiu keluar dari kamarnya Kim Mengdi,
Hari pun sudah gelap dan Chushu berpikir untuk meningkatkan basis kultivasinya melebihi tahap ke-9 Rana Zuzizing, karena pada kehidupan sebelumnya Chushu terburu-buru meningkatkan basis kultivasi miliknya sehingga berakhir tewas setelah dikepung oleh para kultivator sejagat raya. Lalu Chushu pergi ke sebuah ngarai menggunakan perahu terbang untuk mengambil sumber daya yang dulu dia simpan pada kehidupannya yang lalu. Sesampainya di sana, Chushu langsung menggunakan formasi arai untuk membuka segel yang dia pasang pada batu besar di ngarai tersebut. Setelah segelnya terlepas, ternyata peti harta yang dia simpan masih berada di sana. Tapi saat Chushu hendak mengambilnya, Chushu langsung menoleh ke belakang karena ada seseorang yang berkata, "Sampah Chu, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi." Rupanya orang itu adalah Zhang Meng yang merupakan murid inti Gunung Tianjian yang juga telah menghancurkan meridian tubuh yang sekarang menjadi tubuh Chushu. Chushu pun tidak mau banyak berbasa-basi dengan mereka dan langsung pergi setelah mengambil harta yang dia simpan di sana, lalu menentang Zhang Meng untuk melakukan pertarungan hidup mati 10 hari lagi. Tentu saja mereka langsung menertawakan tantangan dari Chushu yang meridiannya telah dihancurkan oleh Zhang Meng pada 10 hari yang lalu. Zhang Meng pun langsung menggunakan teknik pengeras suara miliknya dengan mengatakan kalau dia akan melakukan pertarungan hidup dan mati melawan Chushu pada 10 hari yang akan datang. Tentu saja orang-orang di Tanah Suci Taisu terkejut mendengarnya karena mereka tidak menyangka kalau Chushu malah berniat mengantarkan nyawanya dengan menantang Zhang Meng. Kemudian, Chushu kembali ke Gunung Yunxia dan berniat berlatih di kediaman Kim Mengdi yang kaya akan energi spiritual. Kim Mengdi yang merasa terkejut kenapa Chushu malah kembali lagi ke sana, tentu saja dia menanyakan apa yang diinginkan oleh Chushu darinya. Lalu Chushu mengeluarkan formasi arah yang mengelilingi seluruh kediaman Kim Mengdi agar dia bisa berlatih dengan tenang tanpa ada gangguan sedikit pun dari luar. Sebelum dia pergi, Chushu memberikan sekantong buah-buahan untuk Kim Mengdi yang sekarang menjadi manusia biasa, di mana Kim Mengdi harus mengisi perutnya agar bisa bertahan hidup. Lalu Chushu pergi ke ruangan belakang untuk berlatih dengan mengkonsumsi harta yang dia ambil di ngarai, yaitu buah dao pembentukan basis kultivasi. Setelah Chushu memakannya, basis kultivasi Chushu direset ulang menjadi 0 kembali karena Chushu berniat menembus tahap 10 Rana Zuzizing yang belum pernah dicapai oleh kultivator manapun di dunia ini, meskipun Chushu beresiko untuk kehilangan nyawanya jika melakukan hal tersebut. Setelah 7 hari berlalu, akhirnya Chushu berhasil mencapai tahap 10 Rana Zuzizing sehingga terlihat energi spiritual yang meluap-luap keluar dari dalam tubuhnya dan poin terobosan milik Chushu pun habis dia gunakan untuk bisa menerobos. Saking besarnya energi spiritual milik Chushu, terlihat badai energi spiritual yang sangat mengerikan menjulang tinggi ke atas langit dari kediaman Kim Mengdi. Saking besarnya pusaran energi spiritual itu, sampai terlihat ke tetangga mereka di Gunung Tianjian. Master Gunung Tianjian yaitu Liu Sue yang merupakan rival dari Kim Mengdi, dia mengira kalau pusaran energi spiritual yang ada di Gunung Yunxia berasal dari Kim Mengdi yang mencoba untuk menerobos ke ranah selanjutnya. Sementara itu di ruangan latihan, Chushu telah berhasil menerobos ke ranah selanjutnya yaitu Lun Haijing dan telah mencapai tahap 10. Sehingga Chushu merasakan kekuatan yang melimpah di dalam tubuhnya dan mencoba kekuatan barunya itu dengan memukul barir pelindung buatannya sekuat tenaga. Lalu Chushu terkejut karena dia mendengar notifikasi yang mengatakan kalau sekarang Chushu telah mendapatkan hadiah atas pencapaiannya berupa tubuh primordial suci kuno. Tapi bukannya merasa senang, Chushu malah kecewa dengan hadiah itu karena untuk mengkultivasikan tubuh primordial suci kuno memerlukan sumber daya yang tidak terhitung jumlahnya. Tapi Chushu tidak berlarut-larut dengan hal itu karena Chushu terpikirkan rencana jahat agar bisa meningkatkannya lebih cepat, yaitu dengan cara berkultivasi ganda dengan Kim Mengdi. Lalu Chushu pergi menemui Kim Mengdi yang sedang memakan buah-buahan pemberiannya, dan Kim Mengdi langsung marah setelah mengetahui Chushu datang kembali ke sana. Tapi setelah Chushu mendekat, dia mencium aroma tidak sedap dari Kim Mengdi yang selama seminggu ini belum mandi setelah Chushu mengurungnya menggunakan arai pelindung. Sehingga Chushu langsung membawa Kim Mengdi ke pemandian khusus untuk para kultivator dan mengabrasnya untuk mendapatkan vitalitas tubuh wewangian surgawi guna meningkatkan kultivasinya. Di saat mereka sedang melakukan kultivasi ganda, Master Gunung Tianxing datang ke sana untuk menanyakan kabar Kim Mengdi yang belum keluar dari pengasingan. Kim Mengdi yang saat ini sedang sibuk berkultivasi ganda dengan Chushu, dia mengatakan kalau dia sedang memulihkan lukanya yang dia dapat dalam perburuan Old Demon Chu. Tianjin pun berniat memberikan pil penyembuh tingkat 7 untuk mempercepat proses penyembuhan Kim Mengdi. Tapi Kim Mengdi yang saat ini tidak bisa keluar langsung menolaknya dengan mengatakan kalau dia hanya perlu beristirahat saja. Sehingga Tianjin pun akhirnya mengerti dengan keadaan itu, meskipun dirinya ingin bertemu dengan Kim Mengdi, dan dia menyampaikan pesan kalau Chushu akan melangsungkan pertarungan hidup mati melawan Zhang Meng, lalu memainkan sebuah lagu khusus untuk Kim Mengdi sebelum dia pergi dari sana.
Tapi lagu itu malah mengiringi latihan kultivasi ganda mereka berdua, yang membuat Kim Meng Di merasa bersalah dengan kakak seniornya itu. Setelah malam tiba, Chu Xiu meminta sumber daya yang dimiliki oleh Kim Meng Di, tapi Kim Meng Di hanya bisa memberikan harta receh kepada Chu Xiu, karena sebagian besar Kim Meng Di menyimpan harta langka di cincin penyimpanan dimensi miliknya. Tapi Chu Xiu merasa cukup puas dengan sumber daya yang diberikan oleh Kim Meng Di, karena Chu Xiu menolak untuk melepaskan segelnya agar Kim Meng Di bisa membuka cincin penyimpanan dimensi miliknya itu. Setelah Chu Xiu pergi dari sana, Kim Meng Di mengeluarkan topeng rubah perunggu yang disembunyikan dari Chu Xiu, di mana topeng itu berfungsi untuk menyembunyikan seseorang mengetahui kalau basis kultivasinya sedang disegel jika tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain. Tapi Chu Xiu yang sedang berada di kamarnya langsung menyadari hal itu, karena pada awalnya topeng rubah perunggu adalah milik Chu Xiu sewaktu dirinya menjadi Old Demon Chu. Chu Xiu pun langsung merasa birah karena dia membayangkan Kim Meng Di memakai topeng rubah perunggu itu sambil berpose dengan mempesona. Lalu Chu Xiu kembali fokus dengan mengeluarkan pedang azur yang merupakan hadiah dari sistem. Meskipun pedang itu bukan item level tinggi, tapi untuk kekuatan Chu Xiu saat ini, pedang seperti itu pun sudah cukup baginya. Setelah itu Chu Xiu menggunakan kesadaran ilahi miliknya untuk mendapatkan niat pedang yang ada di tanah suci Taisu, dan terus terbang ke langit sampai mencapai ketinggian 10.000 meter dari permukaan laut. Sesampainya di sana, Chu Xiu melihat ada beberapa niat pedang di tempat itu dan langsung menyerap salah satunya. Tanpa memerlukan waktu yang lama, Chu Xiu berhasil mendapatkan niat pedang penantang surgawi yang memiliki atribut serangan elemen angin. Dan setelah mendapatkannya, Chu Xiu kembali bergegas untuk pulang karena dia ingin segera meningkatkan level niat pedang menentang surgawi yang rencananya akan dia gunakan saat melawan Zhang Meng. Sementara itu di puncak gunung Taisu, terlihat seorang wanita yang merupakan pemimpin tertinggi tanah suci Taisu saat ini, yaitu Master Agung Taisuji. Dia langsung keluar dari kediamannya karena merasakan ada seseorang yang mencoba mendapatkan niat pedang di wilayahnya. Dan alangkah terkejutnya dia karena orang itu telah mencapai ketinggian 10.000 meter yang hanya pernah dicapai oleh Dewa Pedang yang merupakan Kaisar Semu pada 30.000 tahun yang lalu, yang berasal dari domain perang tidak berujung. Dan Master Agung Taisuji pun berpikir kalau akan terlahir Dewa Pedang yang baru di wilayahnya. 3 hari kemudian, akhirnya waktu pertarungan hidup mati antara Chu Xiu yang akan melawan Zhang Meng pun tiba. Terlihat sudah banyak orang yang berkumpul di arena pertarungan Gunung Tianjian untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Di sana sudah hadir Zhang Meng yang ditemani kakak seniornya yang merupakan murid inti di Gunung Tianjian yang bernama Jian Lingyun. Dan di sana juga hadir adik senior mereka yang bernama Su Tianzhen yang merupakan biang kerok atas hancurnya meridian milik Chu Xiu, karena 10 hari yang lalu Chu Xiu bertarung melawan Zhang Meng untuk memperebutkan dirinya. Tapi Jian Lingyun merasa kesal karena Su Tianzhen malah meminta Zhang Meng untuk tidak melenyapkan Chu Xiu pada pertarungan nanti, yang membuat Jian Lingyun penasaran apa spesialnya Chu Xiu dibandingkan dengan dirinya. Hadir juga di sana Taiyao yang merupakan murid senior Gunung Yunxia, sekaligus adik seperguruannya Chu Xiu, yang datang ke sana untuk bersiaga jika ada yang berani membuli Chu Xiu. Tak lama kemudian Chu Xiu pun datang ke sana dengan penuh percaya diri, dan setelah turun dari perahu terbang dia langsung menyapa Taiyao sambil berkata agar tidak perlu mengkhawatirkannya karena sekarang Chu Xiu sudah lebih kuat daripada sebelumnya. Lalu Chu Xiu melihat ke arah Su Tianzhen dengan seksama karena berdasarkan ingatan dari pemilik tubuhnya yang dulu kalau wanita itu adalah biang keroknya. Tapi Chu Xiu tidak melihat adanya sesuatu yang spesial darinya selain bodinya yang semok. Setelah Chu Xiu datang ke sana, Zhang Meng berdiskusi apakah dia harus melenyapkan Chu Xiu meskipun ada Taiyao di sana, dan Jian Lingyun malah menyemangatinya untuk melenyapkan Chu Xiu karena dia yang akan membereskan sisanya jika terjadi masalah di sana. Lalu Zhang Meng langsung naik ke arena pertandingan dan menyuruh Chu Xiu untuk segera naik juga ke sana. Tapi Chu Xiu meminta waktu sejenak karena ada yang ingin dia sampaikan terlebih dahulu. Rupanya Chu Xiu berniat mengadakan taruhan dalam pertandingannya dengan mempertaruhkan pil penyembuh tingkat 7 yang diberikan oleh Tianjin untuk Kim Meng Di. Dan setelah tetua Gunung Tianxi memperkirakan harganya yang setara 1 juta batu spiritual, tentu saja semua orang yang ada di sana menjadi sangat terkejut karena di dalam botol itu terdapat 6 pil, jadi total harganya 6 juta batu spiritual. Tapi Chu Xiu memberikan keringanan kepada mereka dan memperbolehkan untuk patungan dengan harta yang mereka miliki, sehingga banyak orang yang langsung bertaruh untuk kemenangan Zhang Meng. Setelah itu, Chu Xiu pun langsung melompat ke atas arena pertandingan, di mana di sana sudah menunggu Zhang Meng yang naik ke atas arena pertandingan terlebih dahulu, yang sudah bersiap untuk mengambil nyawa Chu Xiu dalam pertandingan tersebut. Chu Xiu pun berhasil mendarat dengan sempurna karena berniat menunjukkan kepada semua orang yang hadir di sana bahwa dirinya layak berada di atas arena pertandingan untuk melawan Zhang Meng yang merupakan murid dari Gunung Tianjian. Melihat Chu Xiu yang sudah naik ke atas arena pertandingan, Zhang Meng pun langsung mengeluarkan aura intimidasi yang sangat kuat. Dia bilang, "Oh,
Pedagang obat Chushu, akhirnya kau berani menginjakan kakimu di atas arena pertandingan ini. Chushu pun langsung berdiri dan berjalan menghampiri Zhang Meng dengan tatapan mata yang merah menyala. Dia bilang, "Kau sepertinya telah lupa kalau kita berdua sedang berdiri bukan di sembarang tempat, karena ini adalah arena pertandingan hidup dan mati. Dan mungkin hari ini adalah hari terakhirmu untuk bisa berdiri di atas arena pertandingan, karena jika kau mengambil satu langkah yang salah, aku akan langsung melepaskan kepalamu dari tubuhmu." Tetua Tianxing yang bertindak sebagai wasit, dia langsung naik ke atas arena pertandingan dan memasang barir pelindung agar tidak ada pihak lain yang mengintervensi pertarungan mereka berdua. Dia bilang, "Baiklah, dengan ini aku nyatakan pertandingan hidup dan mati antara Zhang Meng dan Chushu resmi dimulai." Zhang Meng pun langsung mengeluarkan energi spiritual miliknya dan sambil memasang kuda-kuda serangan, dia berkata di dalam hatinya, "Sekarang, aku telah mencapai puncak Rana Lun Haijing, dan kalau hanya untuk melawan seorang sampah seperti Chushu ini, aku hanya perlu menggunakan kekuatan di tingkat keempat saja, dan itu sudah lebih dari cukup untuk menghabisinya. Karena bagiku, pertarungan ini bahkan jauh lebih mudah daripada menginjak-injak seekor semut," ucap Zhang Meng di dalam hatinya sambil tersenyum dengan wajah yang sinis. Meskipun Zhang Meng hanya menggunakan kekuatan Rana Lun Haijing tingkat keempat saja, tetapi kekuatannya itu sudah cukup besar sehingga membuat lantai di arena pertandingan menjadi hancur yang dijadikan tumpuan pijakannya. Zhang Meng pun langsung melesat dengan cepat ke arah Chushu. Dia bilang, "Sampah Chu, tolong sampaikan salamku kepada Raja Neraka jika kau bertemu dengannya nanti." Sementara Chushu, dia hanya berdiri saja tanpa memasang kuda-kuda apapun setelah melihat Zhang Meng yang melesat dengan cepat ke arahnya. Setelah sampai di tempat Chushu berada, Zhang Meng pun menghentikan langkahnya dan langsung melancarkan tendangan yang keras ke arah Chushu. Dan tendangannya itu pun sudah hampir mengenai kepala Chushu, karena Chushu hanya berdiri saja tanpa bergerak sedikit pun dari sana. Tapi, sesaat sebelum tendangan Zhang Meng mengenainya, Chushu pun langsung menghindar dengan menunduk ke belakang, sehingga tendangan Zhang Meng hanya mengayun di udara. Dan Chushu langsung memusatkan energi spiritual miliknya ke salah satu kakinya. Dia bilang, "Oh, teknik tendanganmu itu cukup berbahaya juga ya." Setelah itu, Chushu pun menginjakan kakinya yang sudah dialiri oleh energi spiritual ke lantai arena pertandingan dengan cukup keras. Kemudian, Chushu langsung mengambil 3 langkah mundur ke belakang dengan sangat cepat, hanya dengan menggunakan salah satu kakinya saja. Tentu saja Zhang Meng pun menjadi sangat kesal karena Chushu berhasil menghindari serangan pertamanya tepat waktu. Dia bilang, kecepatan yang kau miliki boleh juga. Sepertinya kau telah berlatih cukup keras dalam 10 hari ini setelah aku mengajarmu sampai hampir mau mati pada 20 hari yang lalu." Chushu pun hanya diam saja tanpa mengeluarkan ekspresi sama sekali dan hanya menatap ke arah Zhang Meng dengan tatapan mata yang dingin. Zhang Meng pun kembali mengeluarkan energi spiritual miliknya untuk melancarkan serangan berikutnya kepada Chushu. Dia bilang, "Tapi bagaimana dengan seranganku yang satu ini? Aku penasaran, apakah kau juga bisa menghindari seranganku ini yang memiliki kecepatan tingkat tinggi menggunakan kecepatan milikmu itu?" Lalu Zhang Meng langsung melompat ke atas dan menembakkan 3 pedang energi spiritual ke arah Chushu dengan sangat cepat dan melanjutkan perkataannya, "Jika kau memang bisa, maka cobalah untuk menghindar dari seranganku kali ini." Melihat serangan 3 pedang energi spiritual milik Zhang Meng yang melesat dengan cepat ke arahnya, wajah Chushu tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun dan masih saja melihat ke arah Zhang Meng dengan tatapan mata yang dingin. Sesaat sebelum serangan 3 pedang energi spiritual milik Zhang Meng mengenainya, Chushu kembali menunduk ke belakang untuk menghindarinya, dan ketiga pedang energi spiritual milik Zhang Meng pun melesat lurus ke belakang sampai akhirnya menghantam lantai arena pertandingan dan terjadi ledakan yang sangat besar di sana. Chushu pun kembali bangkit, sementara terlihat 3 pedang energi spiritual milik Zhang Meng yang tertancap di arena pertandingan, dan Zhang Meng pun tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya, karena Chushu berhasil menghindari 2 kali serangan darinya yang memiliki kecepatan tingkat tinggi secara beruntun. Terlihat Zhang Meng yang langsung menerjang ke arah Chushu dengan kecepatan tinggi, setelah sebelumnya Chushu berhasil menghindari 2 serangan berkecepatan tinggi yang dilancarkan olehnya. Melihat Zhang Meng melesat dengan cepat ke arahnya, Chushu pun cukup terkejut karena dirinya tidak menyangka bahwa Zhang Meng akan mudah terprovokasi seperti itu. Di saat Zhang Meng mencoba untuk memukulnya sekuat tenaga, Chushu bisa dengan mudah menghindarinya, sehingga pukulan Zhang Meng yang sangat kuat itu hanya mengayun di udara saja. Lalu Chushu malah memprovokasi Zhang Meng dengan gestur melet kepadanya. Dia bilang, "Kau itu sangat lambat. Ayo pukul aku, itu pun jika kau bisa melakukannya." Tentu saja Zhang Meng pun menjadi sangat kesal setelah 3 serangannya berhasil dihindari oleh Chushu dengan begitu mudahnya. Zhang Meng pun mencoba untuk menenangkan dirinya yang sudah terbawa emosi akibat provokasi dari Chushu dan berkata di dalam hatinya, "Aku tidak boleh terprovokasi olehnya. Sampah ini seperti belut yang sangat licin. Jika terus seperti ini, bagaimana caraku untuk bisa memenangkan pertarungannya?" Lalu Zhang Meng langsung mencabut pedang besar yang berada di punggungnya itu sambil kembali mengeluarkan energi spiritual miliknya dan kembali berkata di dalam hatinya,
Aku harus segera mengakhiri pertarungan ini dengan serangan cepat dan tepat, karena jika tidak, aku akan kehabisan energi spiritual terlebih dahulu jika aku terus menyerangnya dengan serangan bertubi-tubi yang bisa dihindari olehnya dengan mudah. Tanpa berpikir panjang, Zhang Meng pun langsung menerjang ke arah Chu Xiu sambil mengayunkan pedang besar miliknya itu yang telah dialiri oleh energi spiritual miliknya yang terlihat sangat mengerikan, agar bisa melancarkan serangan yang cepat dan tepat untuk mengakhiri pertarungan mereka sebelum energi spiritual miliknya habis terlebih dahulu. Sementara Chu Xiu, dia hanya diam saja seperti biasa tanpa mengeluarkan kuda-kuda pertahanan apapun. Setelah itu, energi spiritual yang terlihat sangat mengerikan yang keluar dari pedang milik Zhang Meng dengan cepat langsung mengelilingi tempat Chu Xiu berada, sehingga membuat Chu Xiu tidak memiliki tempat untuk menghindar. Melihat itu semua, Chu Xiu pun langsung mengetahui tujuan dari Zhang Meng dan berkata di dalam hatinya, apakah anak ini sedang mencoba untuk menutup jalan keluar dengan mengepungku menggunakan energi spiritual yang dikeluarkan dari pedangnya itu? Lalu Chu Xiu langsung mengeluarkan pedang ajur miliknya. Dia bilang, karena sekarang aku bisa mencoba kekuatan dari senjata baru milikku ini. Tapi bukannya menyerang Zhang Meng yang sedang mencoba menebasnya dari belakang, Chu Xiu malah mengabaikannya dan menggunakan pedang ajur baru miliknya itu untuk membelah energi spiritual milik Zhang Meng yang mencoba mengurung Chu Xiu dari dalam. Ini tidak buruk, kekuatan pedang ini lumayan juga, ucap Chu Xiu di dalam hatinya. Lalu Chu Xiu langsung melompat keluar setelah berhasil menebas energi spiritual pedang milik Zhang Meng yang mencoba untuk mengurungnya di dalam sana, dan malah memperlihatkan punggungnya kepada Zhang Meng, di mana hal seperti itu tidak boleh dilakukan saat berada di medan pertempuran, yang membuat Zhang Meng merasa heran sejenak. Tentu saja Zhang Meng pun langsung tersenyum dengan senyuman jahat di wajahnya, karena Chu Xiu malah memperlihatkan celah yang begitu besar kepadanya. Dia bilang, ini adalah kesempatanku. Akhirnya Sampa Chu membuat kesalahan yang sangat fatal dengan menunjukkan punggungnya itu kepada aku. Zhang Meng pun langsung menerjang ke arah Chu Xiu dengan kembali melancarkan teknik tendangan miliknya. Dia bilang, dasar sampah, sekarang sudah saatnya kau untuk mati. Dan Chu Xiu pun langsung menyadari kalau Zhang Meng sudah berada di belakangnya karena dia mengeluarkan aura intimidasi yang sangat kuat. Melihat Zhang Meng yang sudah berada tepat di belakangnya, Chu Xiu pun langsung berbalik dan bisa menangkis serangan yang dilancarkan oleh Zhang Meng kepadanya, meskipun itu membuat pedang Blood Azure miliknya terlepas dari genggaman Chu Xiu. Tapi Chu Xiu malah tersenyum dengan wajah jahatnya dan berkata di dalam hatinya, rupanya dia sangat menunggu momen seperti ini. Kemudian dengan cepat Chu Xiu kembali menggenggam pedang Blood Azure miliknya yang masih melayang di udara dan melanjutkan perkataannya. Sekarang, aku telah memiliki tubuh primordial kuno, meskipun itu belum berkembang sepenuhnya. Tetapi saat menghadapi serangan diam-diam seperti ini, serangan itu tidak akan bisa melukaiku. Dan sekarang kau sudah masuk ke dalam teritorial seranganku. Lalu Chu Xiu langsung menebas tubuh Zhang Meng tanpa bisa dihindari olehnya, karena serangan yang dilancarkan oleh Chu Xiu itu jaraknya terlalu dekat dan tidak memberi kesempatan kepada Zhang Meng untuk menghindar. Tentu saja Zhang Meng pun tidak bisa mempercayai kalau dirinya bisa terkena serangan dari Chu Xiu dan berkata sambil terbata-bata, ini mustahil. Bagaimana mungkin Sapa itu bisa melancarkan serangan secepat ini kepada aku? Tubuh Zhang Meng pun tergeletak di tengah arena pertandingan, sementara pedang miliknya tertancap tidak jauh dari tempatnya berada. Sementara Chu Xiu terlihat mengebaskan pedangnya untuk membersihkan pedangnya itu dari cairan merah yang keluar dari tubuh Zhang Meng yang menempel di sana. Melihat Zhang Meng yang tergeletak di tengah arena pertandingan, para penonton pun sangat terkejut melihatnya, dan suasana di sana pun langsung berubah menjadi hening seketika karena mereka tidak mengira kalau Zhang Meng akan kalah dari Chu Xiu. Karena Zhang Meng sudah tewas, Tetua Tianxing langsung mengumumkan kalau Chu Xiu lah pemenang pertarungan hidup dan mati tersebut. Tapi tiba-tiba Chu Xiu langsung memuntahkan cairan merah dari mulutnya, sehingga Tao Yang langsung beralih ke atas arena pertandingan untuk memeriksa keadaan Chu Xiu. Tapi ternyata itu hanyalah rencana licik dari Chu Xiu yang berniat pergi dari sana sambil membawa hadiah barang taruhan yang sudah menjadi miliknya. Melihat kondisi Chu Xiu yang dikira sedang terluka, Jian Lingyun yang tidak bisa menerima hasil pertandingan itu, dia menyuruh Chen Linpei untuk menantang Chu Xiu kembali bertarung. Tentu saja Tao Yang langsung menolaknya karena Chu Xiu sedang terluka, tapi Jian Lingyun mengatakan kalau dia akan memasang taruhan yang sama seperti pada pertarungan sebelumnya. Tapi Chu Xiu hanya mau bertarung kembali jika Jian Lingyun bersedia menaikkan taruhannya sebesar 30%, dan Jian Lingyun pun langsung menyetujui hal itu. Lalu Chu Xiu yang berpura-pura sedang terluka itu kembali memasang bursa taruhan yang membuat orang-orang di sana merasa antusias dan kembali memasang taruhan untuk kemenangan Chen Linpei. Setelah mereka berdua naik ke atas arena pertandingan, Chen Linpei berkata, Chu Xiu, sebenarnya aku tidak ingin bertarung melawanmu di sini karena saat ini kau sedang mengalami luka yang cukup parah. Akan tetapi, aku mempunyai satu alasan, jadi aku harus bertarung melawanmu di atas arena pertandingan hidup dan mati hari ini.
Mendengar Chen Lin Pei berkata seperti itu kepadanya, Chu Xiu pun hanya menatapnya dengan senyuman sinis dan bertanya, "Oh, kau memiliki satu alasan yang mengharuskanmu untuk bertarung melawanku di atas arena pertandingan hidup dan mati hari ini? Jika aku boleh tahu, apa alasanmu itu?" Chen Lin Pei pun mengatakan alasannya kepada Chu Xiu. Dia bilang, "Seorang gadis yang merupakan adik juniorku, dia mengalami luka yang sangat parah waktu dia menjalankan sebuah misi. Jadi dia membutuhkan sumber daya yang sangat langka untuk bisa menyelamatkan hidupnya. Dan kakak senior Jan Ling Yun, dia kebetulan memiliki sumber daya yang sangat langka itu untuk menyembuhkan adik juniorku." Lalu Chen Lin Pei pun langsung mencabut pedang miliknya dan melanjutkan perkataannya, "Untuk bisa menyelamatkan adik juniorku itu, aku harus bertarung melawanmu hari ini. Dan kakak senior Jan Ling Yun akan memberikan hal yang sangat langka itu kepadaku. Jadi aku hanya bisa meminta maaf kepadamu sekarang. Karena pedang itu tidak memiliki mata, jangan salahkan aku jika hari ini kau mati oleh pedangku." Chu Xiu pun menjawabnya dengan dingin. Dia bilang, "Oh, sungguh cerita yang sangat menyentuh sekali, sampai-sampai air mataku hampir menetes." Lalu Chu Xiu langsung mengeluarkan energi spiritual miliknya yang terlihat sangat mengerikan, dan dengan senyuman jahat di wajahnya, dia bilang, "Tapi aku juga harus meminta maaf kepadamu, karena kita hanya bisa bicara tentang hidup dan mati sekarang ini. Karena sekarang kita berdua sedang berdiri di atas arena pertandungan hidup dan mati. Jadi hanya ada salah satu di antara kita yang akan bertahan hidup, sedangkan yang satunya lagi pasti orang itu akan mati." Lalu Chu Xiu langsung mengeluarkan teknik langkah bayangan miliknya, sehingga mata Chen Lin Pei pun tidak bisa mengikuti kecepatan dari Chu Xiu itu, sedangkan tubuh asli Chu Xiu sudah berada tepat di atas kepala Chen Lin Pei dan bersiap untuk melancarkan serangan tiba-tiba. Tapi karena Chen Lin Pei sudah berada di ranah Shen Tongjing tingkat pertama dan memiliki kesadaran spiritual yang cukup tinggi, dia berhasil menangkis serangan tiba-tiba yang dilancarkan oleh Chu Xiu kepadanya, dan nyawanya pun bisa terselamatkan untuk saat ini. Sementara Chu Xiu, dia berhasil mendarat dengan sempurna dan terlihat ada tanda merah di dahinya yang menandakan kalau Chu Xiu telah mengaktifkan teknik pedang ajur miliknya. Tentu saja Chen Lin Pei pun menjadi sangat kesal karena Chu Xiu malah melancarkan serangan tiba-tiba kepadanya dan berkata dengan nada yang tinggi, "Chu Xiu, apakah kau tidak malu menyerangku seperti itu setelah sebelumnya kau malah bersembunyi? Karena itu bukanlah teknik pertarungan yang digunakan oleh seorang kultivator yang sangat menjunjung tinggi rasa keadilan dan menghargai lawannya." Tapi Chu Xiu tidak peduli sama sekali dengan cara bertarung seorang kultivator atau apapun itu, karena Chu Xiu adalah sang Old Demon Chu, dan langsung kembali menerjang ke arah Chen Lin Pei yang membuatnya sangat terkejut dengan pergerakan cepat Chu Xiu itu. Dia bilang, "Aku akan menjaga adik juniormu itu dengan berkultivasi ganda denganku untuk menyembuhkan semua lukanya. Jadi sekarang kau bisa mati dengan tenang tanpa perlu mengkhawatirkannya lagi." Lalu Chu Xiu langsung menusukkan pedang azur miliknya ke arah punggung Chen Lin Pei sampai menembus ke depan, sehingga Chen Lin Pei pun langsung berteriak kesakitan dengan sangat keras dan langsung tewas seketika. Chu Xiu pun mencabut pedangnya sehingga tubuh Chen Lin Pei menjadi berlubang, dan cairan merah yang mengalir deras pun langsung mengalir keluar dari tubuhnya. Tak cukup sampai di situ, Chu Xiu pun langsung memusahkan energi spiritual di tangannya dan bersiap untuk kembali menyerang Chen Lin Pei yang sudah tidak bernyawa lagi itu. Kemudian Chu Xiu langsung menghantam punggung Chen Lin Pei dengan sangat keras, sehingga tubuh Chen Lin Pei pun langsung terpental tinggi ke atas. Tapi karena ada baril pelindung yang mengelilingi arena pertandingan, tubuh Chen Lin Pei menghantam baril pelindung itu dengan sangat keras dan membuat para penonton pun sangat terkejut melihatnya setelah Chu Xiu melenyapkan Chen Lin Pei dengan cara yang sangat kejam. Terlihat wajah Chen Lin Pei yang sudah tidak bernyawa lagi itu menempel di baril pelindung, dengan beberapa gigi depannya yang patah karena menghantam baril pelindung itu dengan sangat keras, dan cairan merah pun mengalir dari kedua lubang hidungnya. Lalu tubuh Chen Lin Pei pun langsung jatuh ke bawah dan terlihat cairan merah yang menempel di baril pelindung itu. Sementara Chu Xiu yang berdiri tegak di atas arena pertandingan, dia bilang, "Oh, aku lupa mengatakan kepadamu tentang satu hal ini. Hal yang menyebabkan seorang penjahat mati adalah karena mereka terlalu banyak mengatakan omong kosong kepada lawannya." Chu Xiu pun langsung menyerungkan pedangnya dan dengan tatapan mata yang dingin dia kembali berkata, "Dan untuk aku pribadi, aku sangatlah membenci seseorang yang mengatakan banyak omong kosong sebelum dia meninggal dunia." Setelah memenangkan pertarungan hidup dan mati untuk kedua kalinya, Chu Xiu mendapatkan banyak harta yang dipertaruhkan oleh para penonton dan langsung membawanya pulang. Tapi di saat Chu Xiu meninggalkan tempat itu menggunakan perahu terbang untuk kembali ke Gunung Yunxia, terlihat tatapan yang penuh dendam dari Jan Ling Yun yang sudah kehilangan banyak harta karena kelicikan Chu Xiu. Sementara itu Kim Meng Di pergi ke Gunung Taisu karena Master Agung Taisuji memanggilnya, karena ingin membicarakan tentang Chu Xiu yang berhasil mendapatkan niat pedang di alam asal dan meminta Kim Meng Di untuk mensupport Chu Xiu dengan baik karena dia adalah murid yang sangat berpotensi. Tentu saja Chu Xiu bisa mengetahui pembicaraan mereka berdua karena topeng rubah perunggu masih terhubung dengan kesadaran ilahi miliknya. Setelah Kim Meng Di kembali dari Gunung Taisu, Chu Xiu langsung pergi untuk menemuinya karena ingin membicarakan tentang peningkatan basis kultivasi Chu Xiu yang masih terlalu rendah. Meskipun Kim Meng Di mengatakan kalau Chu Xiu harus berusaha sendiri bahkan kalau dia ada reinkarnasi dari dewa kuno sekalipun,
Tapi Chushu tidak memusingkan hal itu selama ada cara yang instan untuk meningkatkan basis kultivasi miliknya, yaitu dengan berkultivasi ganda dengan Kim Mengdi. Lalu Chushu langsung memaksa Kim Mengdi untuk berkultivasi ganda dengannya, sehingga sekarang Chushu sudah hampir mencapai tahap 5 ranah Lun Haijin. Tapi Chushu merasa ada yang aneh dengan stamina Kim Mengdi yang menjadi loyo tidak seperti biasanya, karena Chushu telah menyegel basis kultivasi Kim Mengdi. Setelah itu Chushu pergi ke menara pengumpul harta karun yang berfungsi sebagai tempat jual beli berbagai item. Kedatangan Chushu ke sana untuk mencari beberapa sumber daya yang dia perlukan untuk meningkatkan basis kultivasi miliknya. Di sana Chushu dilayani oleh penjaga toko yang bernama Chushouran, dan tidak lupa Chushu pun sedikit menggodanya. Di saat Chushouran pergi untuk menyiapkan barang-barang yang akan dibeli oleh Chushu, niat pedang miliknya langsung aktif karena merasakan kekuatan dari salah satu benda yang ada di sana. Rupanya benda itu adalah potongan perunggu yang tidak terlihat berharga sama sekali, dan Chushu pun membeli benda itu untuk dia periksa nantinya. Tapi di saat Chushu akan pergi, Chushouran meminta bantuan kepada Chushu dan mengajaknya pergi ke ruang tamu. Di dalam ruang tamu, Chushouran memperlakukan Chushu dengan baik dan mengungkit tentang kompetisi menara Taisu yang akan segera diadakan di sana. Lalu Chushouran menggoda Chushu agar Chushu mau ikut dalam kompetisi itu dan mendapatkan salah satu benda untuknya. Kemudian Chushu pun kembali ke kediamannya untuk berlatih. Terlihat badai energi spiritual yang sangat besar keluar dari dalam kamarnya. Tapi di saat Chushu ingin menembus tahap 10 di ranah Lun Haijin, Sistan tidak bisa melakukan hal itu karena Chushu membutuhkan 3 sumber daya yang langka, yaitu susu roh oba 10.000 tahun, bunga bodi ilahi, dan buah jiwa bayi setan untuk bisa menembus ke tahap selanjutnya. Karena ketiga benda itu merupakan benda yang sangat langka, Chushu langsung teringat perkataan dari Chushouran yang mengatakan kalau di menara Taisu terdapat sumber daya yang langka sebagai hadiahnya. Akhirnya Chushu memutuskan untuk ikut serta dalam kompetisi itu dan pergi ke menara Taisu yang terletak di salah satu bagian di wilayah tanah suci Taisu. Di sana mereka disambut oleh 2 tetua gunung Taisu, yaitu tetua Huanglao dan tetua Moubeyan, dan beberapa karakter baru yang bernama Surusue yang murid dalam awan Dao, dan juga Yepan yang merupakan murid dalam gunung Tiandao. Chushu pun berkenalan dengan Yepan karena dia merasakan kalau Yepan memiliki poin keberuntungan yang sangat tinggi, sehingga Chushu mencoba menjalin hubungan yang baik dengannya untuk mengambil keuntungan di masa depan. Kemudian mereka pun berpisah karena Chushu berniat masuk ke menara Taisu terlebih dahulu, dan di lantai pertama Chushu harus berhadapan dengan monster serigala dalam jumlah yang besar. Lalu Chushu langsung menghunuskan pedangnya. Dia bilang, "Anak anjing yang lucu sekali, apakah kalian datang ke sini untuk menyambutku atau apakah kalian memang ingin mati?" Monster serigala yang bertubuh besar itu langsung menyerang ke arah Chushu secara membabi buta, tapi Chushu tidak terlihat takut sedikit pun dan bersiap untuk melancarkan serangan balik ke arah mereka. Dalam sekejap saja, Chushu berhasil melancarkan tebasan yang tidak terhitung jumlahnya dan membinasakan semua monster serigala yang ada di lantai pertama tanpa kesulitan sama sekali. Sambil tersenyum, Chushu berkata di dalam hatinya, "Cih, bahkan kalian tidak bisa untuk dijadikan teman berolahraga." Chushu pun terus menaiki lantai demi lantai di menara Taisu dengan mudah dan akhirnya sampai di lantai 67. Di sana Chushu disambut oleh demon wanita yang menggunakan teknik ilusi untuk menggoda Chushu. Tapi Chushu yang telah hidup bersama ribuan wanita selama ini, dia tidak akan terjebak begitu saja ke dalam rayuannya dan langsung melenyapkan demon wanita itu tanpa belas kasihan sedikit pun. Lalu Chushu naik ke lantai 68. Di sana dia sudah ditunggu oleh 4 orang kultivator di puncak ranah Lun Haijin. Tapi hal itu tidak membuat Chushu merasa gentar sedikit pun, karena meskipun Chushu juga berada di tahap 9 ranah Lun Haijin, kekuatan Chushu lebih kuat 36 kali lipat dibandingkan dengan para kultivator yang berada di ranah yang sama dengannya, sehingga Chushu bisa mengalahkan mereka berempat dengan sangat mudah. Chushu pun melanjutkan perjalanannya dan akhirnya sampai di lantai 98, di mana dia sudah ditunggu oleh seorang wanita yang mirip dengan Master Agung Taisuji, tapi wanita itu berada di tahap 9 ranah Lun Haijin seperti Chushu. Chushu pun bertanya kepada wanita itu apakah dia adalah Kaisar Taisu dari zaman kuno, tapi wanita itu hanya diam saja tanpa berkata apa-apa. Dan tidak banyak berbasa-basi lagi, Chushu langsung menerjang ke arah wanita misterius itu yang tidak mau diajak berbicara sama sekali olehnya. Tapi wanita itu bukanlah lawan yang mudah bagi Chushu, karena dia bisa dengan mudah menangkis serangan yang dilancarkan oleh Chushu menggunakan satu tangannya saja. Setelah wanita misterius itu bisa menangkis tebasan pedang azur miliknya dengan mudah, Chushu pun langsung melancarkan serangan cepat ke arahnya sambil mengalihkan energi spiritual miliknya. Dia bilang, "Sini!" Tapi wanita misterius itu kembali bisa menangkis serangan yang dilancarkan oleh Chushu kepadanya dengan sangat mudah, sehingga hembusan angin yang kuat pun berhembus di sana. Akibat benturan dari tendangan Chushu yang kembali bisa ditangkis olehnya, dan membuat Chushu cukup terkejut karena wanita misterius itu bisa menangkis 2 serangannya secara berturut-turut dengan sangat mudahnya. Kemudian wanita misterius itu langsung menghempaskan tubuh Chushu ke belakang, sehingga Chushu pun terpental cukup jauh
Dan si wanita misterius melakukan hal itu dengan mudah tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga. Chusyu pun berhasil mendarat dengan sempurna. Dan sambil menatap ke arah wanita misterius itu, Chusyu berkata di dalam hatinya, "Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dengan kekuatan tubuh primordial suci kuno milikku ini, aku benar-benar telah dihempaskan oleh wanita ini dengan begitu mudahnya, meskipun basis kultivasi kami saat ini berada di ranah yang sama." Kemudian Chusyu melihat ke arah si wanita misterius itu yang menatapnya dengan tatapan yang dingin dan kembali berkata di dalam hatinya, "Apakah kekuatan dari seorang kaisar zaman kuno memang seperti ini? Ini benar-benar tidak masuk akal. Karena kalau terus seperti ini, dia sama saja sedang menggunakan sebuah game cheat yang sangat curang." Lalu wanita misterius itu langsung menerjang ke arah Chusyu dengan sangat cepat sambil mengeluarkan teknik telapak surgawi miliknya. Saking kuat dan cepat terjangan yang dilakukan oleh wanita misterius itu, sampai-sampai di tempatnya berpijak tercipta kepulan asap yang sangat tebal dan membuat Chusyu tidak memiliki pilihan lain selain menerima serangannya secara langsung. Kemudian Chusyu mengeluarkan teknik telapak demon miliknya untuk menahan serangan telapak surgawi yang dilancarkan oleh wanita misterius itu kepadanya, sehingga ledakan energi spiritual yang besar pun terjadi di sana, dan hembusan yang angin kuat pun menyebar ke seluruh tempat. Di saat Chusyu sedang menahan serangan yang dilancarkan olehnya, Chusyu terlihat mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, karena Chusyu melihat wanita misterius itu berniat untuk melakukan sesuatu di saat serangan mereka berdua saling beradu. Rupanya, wanita misterius itu langsung memusatkan energi spiritual di tangan yang satunya lagi, dan dengan tatapan yang dingin, wanita misterius itu pun berniat untuk menghabisi Chusyu dengan serangannya. Melihat hal itu, Chusyu malah menjadi tambah bersemangat, dan dengan senyuman jahat di wajahnya, Chusyu bilang, "Menarik sekali, ayo kita buktikan serangan siapa yang paling kuat di antara kita. Luka dibayar dengan luka, nyawa dibayar dengan nyawa. Entah hari ini aku yang akan mati atau kau yang akan mati, mari kita buktikan sekarang juga." Serangan yang dilancarkan oleh wanita misterius itu pun dengan telak mengenai tubuh Chusyu, sehingga pukulannya menembus tubuh Chusyu sampai ke belakang dan membuat tubuh Chusyu menjadi berlubang. Sedangkan Chusyu, dia terlihat gagal melancarkan serangan telak ke arah wanita misterius tersebut. Rupanya, Chusyu sengaja mengorbankan tubuhnya sendiri agar wanita misterius itu tidak bisa menghindari serangannya. Karena dengan cepat Chusyu berhasil mencengkram leher wanita misterius itu dan menghancurkannya, sehingga wanita misterius itu pun langsung tewas seketika. Dengan senyuman jahat di wajahnya, Chusyu pun berkata di dalam hatinya, "Astaga, apakah kau benar-benar telah berbuat curang dan menggunakan cheat? Meskipun aku sudah menggunakan teknik niat pedang milikku, tapi tubuhmu masih bisa menahannya, karena aku berencana untuk melepaskan kepalamu dari tubuhmu." Chusyu pun menghempaskan tubuh wanita misterius itu yang sudah tidak bernyawa lagi, sementara tubuh Chusyu juga sudah berlubang. Tapi pendarahannya langsung berhenti seketika, karena setelah berhasil mengalahkan bos lantai 98 yang merupakan perwujudan di alam ilusi, Chusyu pun bisa melanjutkan perjalanannya di menara Dewa Taisu tersebut. Lalu tubuh Chusyu pun langsung dikelilingi oleh cahaya yang menyilaukan dan langsung memulai pose teleportasi, karena bos di lantai 98 yang berada di puncak tanah Nun Haijing berhasil dikalahkan olehnya. Masih di lantai yang sama, Chusyu pun dipindahkan ke ruangan hadiah dan terdapat 4 pilihan teknik yang ada di hadapannya. Lalu Chusyu memilih teknik berpedang dan langsung mencoba untuk memahaminya di sana. Setelah berhasil memahami teknik tersebut, tiba-tiba muncul sebuah pedang besar dan berat di hadapan Chusyu. Dan Chusyu langsung mencoba kekuatan pedang barunya itu yang memiliki daya penghancur yang sangat mengerikan. Sementara itu di luar menara Taisu, terlihat Chu Xiaoran yang sedang menunggu kepulangan Chusyu, dan di sebelahnya ada Kimi yang merupakan keponakan Kim Hengdi, dan dia dari dulu sangat menyukai Chu Xiaoran. Tak lama setelah itu, Chusyu langsung keluar tanpa terluka sedikit pun. Dia terlihat sangat senang karena telah mendapatkan hadiah yang sangat berharga di dalam sana. Lalu Chu Xiaoran langsung menyambutnya karena dia sangat mengkhawatirkan Chusyu saat berada di dalam menara Taisu. Melihat Chusyu yang sudah berhasil menyelesaikan ujian di menara Taisu, Tetua Mo Peiyan dan Tetua Huang Lao langsung menjemput Chusyu karena Master Agung Taisuji ingin bertemu dengannya. Dan Chusyu pun langsung menghadap Master Agung Taisuji di istana Taisu. Terlihat juga di sana ada Kim Hengdi yang mengenakan topeng rubah perunggu. Master Agung Taisuji pun memuji Chusyu karena telah berhasil memecahkan rekor di menara Taisu itu. Tapi Chusyu malah menanyakan apakah dirinya akan mendapatkan hadiah setelah berhasil menyelesaikan ujian di menara Taisu dengan rekor yang sempurna. Melihat sikap tidak sopan dari Chusyu kepada Master Agung Taisuji, Kim Hengdi pun langsung memarahinya. Tapi Master Agung Taisuji tidak keberatan dengan hal itu dan mengatakan akan memberikan Chusyu hadiah atas pencapaiannya. Tapi gudang harta tanah suci Taisu tidak memiliki 3 sumber daya yang diinginkan oleh Chusyu, sehingga Master Agung Taisuji meminta waktu untuk bisa mendapatkannya. Di saat Chusyu akan pergi,
Dia terpikirkan rencana jahat dan ingin mengendalikan Master Agung Teisuji yang sepertinya lebih mudah untuk diajak berkompromi. Lalu Chushu menggunakan segel ibu dan anak surga samsara yang tersisa satu slot lagi setelah sebelumnya dia menggunakannya kepada Kim Mengdi. Tanpa diketahui oleh Master Agung Teisuji, Chushu pun berhasil memasang segel tersebut dan membayangkan di masa depan dia akan dilayani oleh dua wanita cantik dari tanah suci Taisu. Lalu Chushu bersama Kim Mengdi memutuskan untuk kembali ke Gunung Yunxia menggunakan perahu terbang milik sekte. Dan di dalam sana Chushu memberikan hadiah kepada Kim Mengdi berupa stocking berwarna hitam. Dan Kim Mengdi pun terpaksa mengenakannya karena dia tidak memiliki pilihan lain lagi. Chushu yang merasa birah melihat penampilan baru Kim Mengdi, dia langsung mengabresnya semalaman dalam perjalanan pulang ke Gunung Yunxia. Pada keesokan harinya, terlihat Chushu memegang dua buah surat gulungan pemberian Chushioran yang berisikan tentang lokasi 3 sumber daya yang sedang dia cari. Lalu Chushu melihat dua orang murid yang sedang membahas daftar peringkat kultivator terkuat, di mana peringkat pertama sudah berganti semenjak dianggap tewasnya Old Demon Chu. Mereka berdua terlihat terkejut setelah mengetahui kalau ada orang baru yang menduduki peringkat keempat, yaitu seorang wanita bernama Liu Hongyi. Mendengar hal itu, Chushu pun terlihat sangat tertarik karena dia mengenal wanita yang bernama Liu Hongyi tersebut. Lalu Chushu berniat membeli surat kabar tersebut dari mereka, tapi kedua murid itu memberikannya secara cuma-cuma kepada Chushu. Chushu pun membaca surat kabar itu dan memang benar kalau Liu Hongyi berada di urutan keempat. Dan alangkah terkejutnya Chushu karena dia juga melihat kalau Liu Hongyi masuk ke dalam daftar buronan karena dianggap melakukan pengkhianatan terhadap sekte pedang debu merah karena berniat membalaskan dendam atas terbunuhnya Old Demon Chu, sehingga dia dihargai sebesar 1 juta batu kristal yuan. Lalu Chushu membayangkan saat dulu dia bertemu dengan Liu Hongyi yang sudah kehilangan keluarganya, dan mereka sepakat untuk menjadi saudara angkat karena sama-sama hidup sebatang kara di dunia ini. Kembali lagi ke masa sekarang, Chushu meminta Taoyao untuk mencari tahu lokasi Liu Hongyi berada dan menunggunya di atas bukit. Mereka pun sedikit berbincang kalau Chushu sudah berada di Gunung Yunxia selama 30 tahun karena waktu desa Chushu diserang oleh demon pada saat dirinya berusia 3 tahun, Kim Mengdi yang menolong Chushu dan membawanya ke Gunung Yunxia. Mendengar hal itu, Chushu pun langsung tersenyum dengan wajah jahatnya dan berkata di dalam hatinya, "Kau berpikir kalau itu adalah sebuah kebetulan? Tapi sayangnya semua itu adalah rencana sang Old Demon Chu." Lalu Taoyao tiba-tiba mencium Chushu yang membuatnya merasa terkejut. Dan setelah memberikan sebuah surat yang berisi tentang laporan keberadaan Liu Hongyi, Taoyao pun pergi dari sana dengan wajah yang memerah. Chushu pun membaca isi surat itu yang mengatakan kalau Liu Hongyi terlihat berada di benua timur di kota Chang'an yang berjarak sangat jauh dari tempat Chushu berada saat ini. Dan pada 3 hari yang lalu di kota Chang'an, Liu Hongyi mendatangi kekaisaran Tang Agung untuk membalaskan dendam atas kematian sang Old Demon Chu. Terlihat di sana salah seorang kultivator yang dulu melakukan pengepungan terhadap Chushu sudah tidak berdaya di atas tanah, sementara Liu Hongyi yang menutupi kedua matanya menggunakan kain putih terlihat melayang di udara. Kakek tua itu mengutuk tindakan Liu Hongyi yang malah mengikuti jejak Chushu yang menjadi musuh umat manusia. Tapi Liu Hongyi tidak peduli dengan semua itu dan langsung melancarkan serangan penghabisan kepadanya. Setelah berhasil melenyapkan salah satu musuh dari Chushu, tiba-tiba muncul sosok bayangan hitam yang menanyakan tujuan Liu Hongyi selanjutnya. Dan Liu Hongyi menjawab kalau dia akan melenyapkan siapapun yang menjadi musuh Chushu, meskipun seluruh dunia akan menjadi musuhnya. Kembali lagi ke bukit tempat Chushu berada, terlihat Chushu sedang belajar sebuah teknik yang dia dapatkan dari ujian Menara Taisu, dan teknik itu bernama 9 rahasia legendaris Xing Jimi. Tidak terasa 3 hari pun telah berlalu, tetapi Chushu masih belum bisa memahami teknik tersebut sepenuhnya, dan terlihat sosok bayangan seseorang di belakangnya. Lalu sosok orang itu menampakkan dirinya dan memperkenalkan diri kalau dia bernama Hua Luofei yang merupakan tetua di Gunung Daoyun. Tapi setelah melihat ada segel ibu dan anak surga samsara di tubuh Hua Luofei, Chushu langsung menyadari kalau dia adalah Master Agung Teisuji yang menggunakan sosok lain untuk menemuinya. Lalu mereka pun berbincang dan membahas tentang rencana Chushu untuk pergi ke gurun setan misterius, dan juga membahas tentang kenapa waktu ada Kaisar Agung di pihak para demon, mereka tidak memusnahkan umat manusia, tapi Hua Luofei tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan Chushu itu. Lalu Hua Luofei pun pergi dari sana dan berkata ingin bertemu lagi dengan Chushu kalau nanti dia sudah kembali dari gurun setan misterius. Chushu pun memutuskan untuk pulang dan menemui Kim Mengdi terlebih dahulu, tapi di pintu gerbang dia mendengar kalau Kim Mengdi sedang berbicara dengan seseorang. Rupanya Kim Mengdi sedang berbicara dengan Kim Ming yang merupakan keponakannya, dan kedatangannya ke sana untuk meminta Kim Mengdi agar mau berbicara kepada Chushu yang memiliki pasir kaisar perak. Mendengar tujuan dari Kim Ming, Chushu langsung masuk ke dalam dan menawarkan pasir kaisar perak miliknya. Tentu saja Kim Ming merasa sangat senang
karena dia bertujuan untuk membuat Chusyu-ran memohon kepadanya yang membutuhkan pasir kaisar perak itu untuk menyembuhkan racun di tubuh ibunya. Tapi setelah Kiming membelinya kepada Chusyu, Chusyu mengeluarkan begitu banyak pasir kaisar perak yang dia miliki dan juga mengatakan kalau dia sudah memberikan pasir kaisar perak itu kepada Chusyu-ran yang membuat Kiming menjadi sangat terkejut. Tentu saja Kiming langsung meminta Kim Eng-di menghukum Chusyu yang sudah menipunya. Tapi Kim Eng-di mengatakan kalau Chusyu tidak melakukan pelanggaran sama sekali dan malah menyuruh Kiming untuk pergi dari sana. Setelah Kiming pergi dari sana, Chusyu meminta Kim Eng-di untuk mengeluarkan benda yang dia pesan sebelumnya. Lalu Kim Eng-di mengeluarkan 3 buah batu berwarna emas dan memberikannya kepada Chusyu. Tapi Chusyu malah menggunakan batu tersebut untuk memijat kaki Kim Eng-di yang membuat Kim Eng-di merasa sedikit birah. Dan Chusyu pun langsung mengabras Kim Eng-di yang membuatnya sangat kewalahan. Tapi tidak seperti sebelumnya, karena Chusyu menggunakan batu tersebut untuk meningkatkan stamina Kim Eng-di yang sedang disegel basis kultivasinya. Setelah Chusyu pergi, Kim Eng-di terlihat senang karena Chusyu lupa untuk menyegel basis kultivasinya kembali. Lalu Kim Eng-di langsung mencoba untuk berkultivasi sebelum Chusyu menyadarinya. Kim Eng-di yang sedang memusatkan energi spiritual di tangannya itu terlihat sangat senang karena dia bisa membalaskan dendamnya kepada Chusyu. Tapi tiba-tiba saja semua energi spiritual di tubuhnya langsung lenyap seketika yang membuatnya sangat terkejut. Lalu Kim Eng-di mendengar suara Chusyu yang menggunakan teknik telepati, di mana Chusyu bisa menyegel basis kultivasi Kim Eng-di meskipun dia sedang berada jauh darinya. Tentu saja hal itu membuat Kim Eng-di menjadi sangat marah dan melampiaskannya kepada sebuah boneka yang berbentuk mirip dengan Chusyu. Lalu tiba-tiba Kim Eng-di merasakan ada sesuatu yang sedang bergerak di dalam perutnya dan ternyata itu adalah janin dari anak Chusyu. 7 hari kemudian, terlihat orang-orang sedang berkumpul di sebuah portal yang menghubungkan ke alam rahasia Gunung Setan Misterius. Lalu Yepan pun datang ke sana dan menyapa Chusyu. Mereka pun sepakat untuk saling membantu jika ada yang memerlukan bantuan di dalam sana. Tapi di saat Chusyu kembali ke kumpulan orang-orang, Yepan mendengar pesan suara dari masternya yang menyuruh melenyapkan Chusyu saat berada di dalam sana. Rupanya master dari Yepan adalah Liu Shuai yang merupakan master Gunung Tianjian yang memiliki dendam kepada Kim Eng-di yang telah melenyapkan ayahnya. Tak lama kemudian terlihat 2 orang yang sedang melintas di hadapan Liu Shuai. Orang itu adalah Guo Xiao Yipeng yang merupakan murid kedua Gunung Yunxia dan juga Jian Lingyun yang merupakan murid inti Gunung Tianjian, di mana mereka juga sedang membahas rencana untuk melenyapkan Chusyu di dalam sana. Sementara itu, terlihat Tao Yao dan Chu Xiaoreng yang datang ke sana untuk menemui Chusyu, di mana kedatangan Tao Yao ke sana untuk memberikan pedang naga yang dipesan oleh Chusyu. Dan Chusyu pun langsung mengetes kekuatan pedang tersebut yang memiliki atribut cukup bagus untuk ukuran pedang kelas kedua. Sementara Chu Xiaoran, kedatangannya ke sana untuk memberikan bahan pembuatan formasi arai dan juga tas penyimpanan, karena Chu Xiaoran merasa sangat berterima kasih kepada Chusyu yang telah memberikan pasir kaisar perak sehingga ibunya bisa kembali pulih karenanya. Lalu Master Agung Taisuji mengumumkan kalau portalnya telah berhasil dibuka dan akan bertahan selama 30 hari ke depan. Sehingga Chusyu pun berpamitan kepada mereka berdua dan berterima kasih atas semua bantuan yang telah mereka berikan. Setelah masuk ke dalam alam rahasia, Chusyu berpikir kalau alangkah baiknya mencari Yepan terlebih dahulu, karena Yepan memiliki poin keberuntungan yang sangat tinggi dan akan memudahkan mereka dalam ekspedisi. Tapi tiba-tiba sekumpulan murid datang ke sana dan mereka berkata kalau akan melenyapkan Chusyu. Tentu saja Chusyu merasa bingung karena dia tidak ingat pernah menyinggung orang lain sebelum datang ke alam rahasia Gunung Setan Misterius. Lalu mereka langsung mengejar Chusyu sampai mengeluarkan jurus masing-masing dan Chusyu pun memutuskan untuk segera pergi dari sana. Dengan cepat Chusyu memanggil perahu terbang miliknya dan pergi dari sana secepat mungkin sebelum mereka bisa menangkapnya. Tapi salah seorang dari mereka yang merupakan suruhan dari Jiang Lingyun malah tersenyum dan berkata kalau dia telah diberikan sebuah kompas untuk melacak keberadaan Chusyu saat sedang berada di alam rahasia Gunung Setan Misterius. Setelah Chusyu masuk ke kedalaman Gunung Setan Misterius, terlihat buah jiwa bayi setan yang merupakan sumber daya yang dicari oleh Chusyu. Tapi, di saat Chusyu hendak untuk mengambilnya, dia dihadang oleh Raja Ular yang sedang menjaga tempat tersebut. Raja Ular itu langsung mencoba untuk menerkam Chusyu yang sudah memasuki wilayahnya, dan dengan cepat Chusyu langsung mengaktifkan teknik 9 rahasia legendaris King Jimmy yang baru dia pelajari beberapa waktu yang lalu. Dan dalam sekejap saja, Chusyu berhasil menebasnya menjadi beberapa bagian, dan Raja Ular itu pun langsung tewas seketika. Terlihat tubuh Raja Ular itu mengeluarkan sejenis racun setelah kematiannya, dan racun tersebut mulai berubah bentuk menjadi bunga berwarna hitam di hadapan Chusyu. Chusyu pun langsung menukarkannya kepada sistem, dan sistem menghargainya sebesar 70.000 poin terobosan. Setelah itu, Chusyu pergi untuk memetik buah jiwa bayi setan yang terletak di puncak gunung,
Tapi buahnya masih mentah dan belum cukup energi untuk bisa dipanen. Lalu Chushu terpikirkan sebuah ide jahat untuk bisa membuatnya matang lebih cepat. Dan Chushu pun turun gunung untuk mencari beberapa ramuan herbal di sana. Tak lama kemudian datang beberapa orang ke sana dan menyapa Chushu. Kelompok mereka dipimpin oleh orang yang bernama Chen Mupan. Kedatangan mereka ke sana adalah untuk melenyapkan Chushu, sehingga mereka berpura-pura ingin berteman dengannya. Meskipun sudah mengetahui tujuan mereka, Chushu berpura-pura dan memutuskan untuk bekerja sama dengan mereka. Lalu Chushu menyiapkan makanan dan juga minuman untuk semuanya. Chushu pun meminum minumannya terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kecurigaan, sehingga mereka semua langsung memakannya bersama-sama karena mereka berpikir Chushu tidak menaruh sesuatu ke dalam minumannya. Setelah semua makanannya habis, Chushu mengajak mereka untuk berbicara. Lalu wajah Chushu langsung berubah menjadi serius. Dia bilang, seberapa banyak uang yang diberikan oleh gua Xiao Yipeng dan juga Jarling Yun sehingga kalian mencoba untuk melenyapkanku? Tentu saja mereka terkejut oleh sejak awal Chushu sudah mencurigai mereka, sehingga Chen Mupan langsung menerjang ke arah Chushu yang sedang duduk itu untuk melenyapkannya. Dengan cepat Chushu langsung mengaktifkan teknik 9 rahasia legendaris Xing Jimmy, sehingga Chushu bisa menghindari serangannya dengan mudah. Sebelum mereka kembali menyerang, Chushu berkata kepada mereka untuk memeriksa meridian mereka masing-masing. Dan alangkah terkejutnya mereka semua, karena di meridian mereka terdapat sebuah racun yang sangat ganas, dan Chushu sengaja menaruhnya di makanan yang tadi mereka makan sebelumnya, karena tadi Chushu hanya minum saja tanpa memakan daging bakarnya sedikit pun. Lalu Chushu menawarkan sebuah kesepakatan jika mereka tetap ingin hidup dan memberikan sebuah surat gulungan tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Dan Chushu pun bersumpah atas nama Kim Mengdi kalau dia akan memberikan penawarnya setelah tugas mereka selesai. Setelah itu, Chushu pun pergi dari sana dan akan menunggu laporan dari mereka dalam beberapa waktu ke depan. Pada keesokan harinya, terlihat kelompok Chen Mupan bertemu dengan kelompok besar yang baru saja datang ke sana. Rupanya mereka adalah senior seperguruan mereka di Gunung Tianjian yang dipimpin oleh Ping Xiaotian. Lalu Chen Mupan memberikan surat gulungan dan berkata kalau itu merupakan milik Chushu yang terjatuh saat mereka sedang mengejarnya. Chen Mupan pun memperlihatkan kalau surat gulungan itu merupakan peta lokasi buah jiwa bayi setan yang membuat Ping Xiaotian merasa sangat tertarik. Ping Xiaotian pun bertanya kenapa Chen Mupan memberikan benda berharga seperti itu kepadanya. Dan Chen Mupan menjawab kalau dengan kekuatannya saat ini mustahil untuk bisa mengambilnya, sehingga dia meminta Ping Xiaotian untuk mengambil buah tersebut dan akan meminta sedikit bagian setelah berhasil mendapatkannya. Tapi Ping Xiaotian yang merupakan orang jahat, dia malah tersenyum dan tidak berniat untuk membagi hasilnya saat dia berhasil mendapatkan buah tersebut. Sementara itu, terlihat Chushu yang sedang mengawasi mereka dari atas pohon karena semua itu adalah rencananya. Lalu mereka langsung pergi ke tempat buah jiwa bayi setan itu berada, yang berbentuk seperti bayi demon dengan aura berwarna biru. Sehingga mereka pun terlihat sangat senang karena akan menjadi kaya jika berhasil mendapatkannya. Tapi Ping Xiaotian yang penuh perhitungan menyuruh mereka untuk tetap berhati-hati dan mengatakan kalau buahnya belum matang, karena buahnya akan berwarna merah terang pada saat sudah matang, jadi mereka belum bisa memanennya. Kemudian, tiba-tiba sesuatu terjadi di sana, di mana terlihat ada kabut berwarna merah yang mengelilingi mereka. Rupanya kabut itu dikeluarkan oleh buah jiwa bayi setan yang membuat orang-orang yang ada di sana menjadi gila dan saling menyerang satu sama lain. Tentu saja hal itu membuat Ping Xiaotian menjadi panik dan menyuruh mereka untuk berhenti, tapi teman-temannya terus saling menyerang satu sama lain. Dan setelah mereka berguguran satu persatu, energi kehidupan mereka langsung diserap oleh buah jiwa bayi setan untuk mempercepat kematangannya. Setengah jam kemudian, Chushu datang ke sana dan melihat kalau orang-orang itu sudah tewas karena energi kehidupannya telah diserap. Tapi Chushu melihat kalau buahnya masih belum matang dan memutuskan untuk datang kembali nanti jika buahnya sudah benar-benar matang. Sementara itu di bawah kaki gunung, Chen Mupan dan yang lainnya merasa cemas karena di puncak gunung tiba-tiba menjadi sepi setelah sebelumnya terdengar suara pertarungan. Tak lama kemudian Chushu pun datang menghampiri mereka dan Chen Mupan langsung menagih janji Chushu untuk memberikan penawar racunnya. Tapi tiba-tiba terdengar suara yang bergemuruh dengan keras datang ke arah mereka. Dan rupanya mereka adalah kawanan para demon yang sedang berada di sana untuk memburu para manusia. Tanpa berpikir panjang, Chushu langsung mengaktifkan formasi arai miliknya dan menerjang ke arah kawanan demon tersebut. Dengan serangan yang cepat, Chushu berhasil menumbangkan binatang tunggangan salah satu dari demon yang ada di sana, sehingga semua demon itu sangat terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Chushu. Lalu Chushu menginterogasi kenapa para demon ada di alam rahasia. Dan demon yang sangat ketakutan itu mengatakan kalau dulu mereka dikurung di sana oleh Kaisar Taisu
Dan sekarang mereka diperintahkan oleh demon tingkat tinggi untuk memburu manusia yang sedang berada di alam rahasia. Mendengar hal itu, wajah Chusyu langsung berubah menjadi serius dan berkata di dalam hatinya, apakah di sini ada demon tingkat tinggi? Ternyata alam rahasia ini lebih berbahaya dari yang aku bayangkan. Setelah mendengar jawaban dari iblis yang ditangkap, Chusyu langsung menebasnya. Iblis itu pun menjerit keras sebelum tewas seketika. Melihat kejadian itu, kawanan iblis lainnya terkejut. Mereka baru saja menyaksikan seorang manusia menghabisi monster tunggangan para iblis dan salah satu rekan terkuat mereka yang mereka sebut Kakak Niu dengan begitu mudahnya. Salah satu iblis berkata dengan gemetar, aku tidak percaya, Kakak Niu saja tidak berkutik, bagaimana mungkin kita bisa mengalahkannya? Chusyu pun lalu menoleh ke arah Chen Mupan. Dia bilang, Chen Mupan, sisa iblis-iblis kecil ini kuserahkan kepadamu. Dengan kekuatan kalian sekarang harusnya tidak masalah kan? Yuyun menyela, kakak senior Chusyu, bisakah kau memberikan penawar racun terlebih dahulu sebelum kami bertarung? Chusyu mengangguk dan melemparkan sebotol obat penawar. Aku tidak pernah mengingkari janji, ambillah ini. Yuyun pun menangkap botol itu. Dia bilang, terima kasih kakak senior, tanpa ini kami akan kesulitan melawan iblis-iblis itu. Chusyu kemudian naik perahu terbangnya. Dia bilang, kalau begitu aku pergi dulu, semoga kalian beruntung. Para iblis yang tersisa pun tersenyum licik. Mereka bilang, manusia terkuat itu malah pergi dan yang lainnya masih terkena racun. Ini adalah kesempatan kita. Lalu mereka pun mengepung Chen Mupan dan yang lainnya. Tentu saja Chen Mupan dan kawan-kawannya ketakutan. Meskipun racun di tubuh mereka mulai netral, tapi belum sepenuhnya hilang. Seekor iblis babi menangkap Yuyun, merobek pakaiannya, dan menatapnya dengan penuh nafsu. Dia bilang, wanita manusia yang cantik, jangan takut, kakak babi tidak akan menyakitimu. Sementara itu, Chusyu sudah terbang menjauh. Dalam hati dia berpikir, buah jiwa bayi iblis akan matang 2 hari lagi. Apa yang harus kulakukan selama menunggunya? Saat Chusyu berkeliling, dia melihat seorang pria di depan mulut gua, yaitu Yevan. Yevan bersorak gembira, hahaha. Akhirnya aku temukan gua ini. Ia memegang peta harta karun, yakin telah menemukan harta kaisar iblis semu. Chusyu pun mengenali suaranya. Yevan, protagonis dengan poin keberuntungan tinggi. Ia tersenyum licik, lalu memutuskan masuk gua lebih dulu dengan teknik langkah bayangan miliknya. Di dalam gua, Chusyu menemukan banyak kristal sihir, susu batu universal, dan tanaman harapan langka. Di antaranya adalah rumput Heavenly Immortal, ramuan tingkat tinggi, Swan Pin, dan Tian Pin. Notifikasi keberuntungan pun muncul berulang kali dan poinnya pun terus meningkat pesat. Kemudian matanya tertuju pada 2 benda di atas batu, sebuah fragmen tak lengkap dan telur merah bercahaya indah. Namun, seekor monster ular putih raksasa di puncak ranah bianjing tidur di dekatnya, sehingga Chusyu menahan diri agar tidak membangunkannya. Tiba-tiba tanah di sekitar sana bergetar. Yevan masuk tanpa sadar menginjak jebakan formasi. Monster ular putih itu pun terbangun dan memancarkan hawa membunuh. Chusyu segera mengambil kedua harta karun dan kabur, meninggalkan Yevan yang panik menghadapi monster itu. Di dunia luar, Tai Suci dan para kultivator tingkat tinggi menjaga portal menuju alam rahasia iblis sunyi Yao Huang. Lalu datang ke sana Patua Huang melapor, Master Agung, energi kehidupan 775 murid telah lenyap bersamaan. Kim Mengli yang berada di sana pun terkejut mendengarnya. Namun dia merasa lega karena mendengar Chusyu masih hidup. Tai Suci pun memutuskan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk melihat apa yang terjadi di dalam tanpa meninggalkan portal. Mata-mata energi spiritualnya melayang di seluruh wilayah, bahkan sampai ke markas klan iblis. Di sana, pemimpin mereka yaitu Hiu Setan Masya, dia berdiri dengan gagah. Dia memerintahkan pasukannya sambil berkata, tunjukkan pada manusia yang sedang mengawasi kita di luar bagaimana cara kita membantai mereka. Sambil memegang fragmen miliknya, Masya tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia pun tersenyum lalu berkata, bagus sekali, separuh fragmen lainnya telah aktif. Jika aku mendapatkannya, aku akan menerobos kerana Dao Gongjing. Sekarang nasib Chusyu yang memegang fragmen itu berada dalam ancaman besar setelah Masya mengetahuinya. Setelah Tai Suji menggunakan teknik miliknya untuk melihat apa yang terjadi di alam rahasia iblis sunyi Yao Huang, semua orang di dunia luar tampak terkejut. Mereka menyaksikan pemandangan mengerikan, yaitu para klan iblis menyerang manusia tanpa ampun, hingga banyak murid sekte terbunuh dalam waktu bersamaan. Salah satu tetua yang berpakaian oranye pun terkejut dan berkata bahwa seharusnya klan iblis tidak mungkin bisa menembus ke dalam alam rahasia karena tempat itu dilindungi oleh batas dimensi yang hanya terbuka setiap beberapa dekade sekali. Namun kali ini, sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Sementara itu, Kim Mengli menghampiri Tai Suji dan memohon agar portal ke dunia luar dibuka lebih awal supaya para murid bisa segera diselamatkan. Tai Suji hanya menatapnya dan bertanya balik, apakah kau begitu mengkhawatirkan muridmu di dalam sana? Kim Mengli pun terdiam, wajahnya memerah. Meskipun dia menolak mengakuinya, dalam hatinya dia sangat cemas memikirkan Chusyu. Namun Tai Suji menenangkan mereka semua dan berkata bahwa portal akan terbuka 2 hari lagi lewat pengaturan gerbang cahaya yang telah dia buat.
Dan tetua berpakaian hitam pun berdoa agar semua murid bisa bertahan hingga saat itu tiba. Meskipun begitu, Kim Heng-di masih tampak gelisah, bahkan tanpa sadar terus memikirkan keselamatan Chusyu, meski mulutnya mengumpat dan menginginkan murid itu mati dimakan iblis. Kemudian, di dalam alam rahasia iblis sunyi Yao Huang, seorang murid wanita bernama Su Rusue terlihat berlari sambil menggendong temannya yang terluka. Dia dikejar oleh segerombolan iblis yang haus darah. Namun tepat saat mereka hampir tertangkap, Chusyu muncul dari balik pepohonan. Chusyu menatap mereka dengan dingin, lalu bergumam dalam hati. Jika dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri, semua tetua yang mengawasinya dari dunia luar akan menganggapnya egois dan reputasinya bisa hancur. Dan dengan pedang cenlong di tangannya, Chusyu pun melompat turun untuk menolong mereka. Su Rusue pun terkejut, namun sebelum dia sempat berkata banyak, darah iblis berhamburan. Chusyu menghabisi para iblis itu dengan kecepatan luar biasa, meski kekuatannya jauh di bawah mereka. Dalam sekejap, semua iblis pun berhasil ditumbangkan. Setelah itu, Chusyu memberikan jamur langka di Pinjun Senzi kepada Su Rusue untuk menyembuhkan luka mereka tanpa meminta imbalan. Tindakan itu membuat semua orang yang mengawasinya di dunia luar terharu. Mereka memuji kebaikan dan kekuatan Chusyu tanpa tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Bahkan Taizuzi sendiri memujinya sebagai murid berbakat yang berhati mulia, sementara Kim Heng-di hanya bisa bergumam kesal. Dalam hati dia bilang, dasar anak itu, dia benar-benar pandai menipu semua orang. Tak lama kemudian, Chusyu pergi sendiri menuju puncak gunung Yinmo karena merasakan fragmen cermin batu di sakunya bergetar, yang merupakan tanda keberadaan buah jiwa bayi iblis yang sangat langka. Namun, ketika dia tiba di sana, dua murid lain sudah lebih dulu menemukannya. Mereka berpura-pura bersikap ramah, lalu menipu Chusyu agar memetik buah itu untuk mereka. Sayangnya bagi mereka, Chusyu sudah mengetahui rencana busuk itu sejak awal. Saat kedua murid itu menyerang dengan formasi 4 gajah, Chusyu hanya berdiri santai, hingga akhirnya dalam satu gerakan cepat, pedang cenlong miliknya menebas tubuh si kakak senior, dan tak lama kemudian, si adik junior pun menyusul tewas di tangannya. Dengan senyuman dingin, Chusyu berkata, jika kau mendapatkan kesempatan hidup lagi, berhentilah berpura-pura menjadi pahlawan suci. Dan dengan itu, darah dua murid tersebut mengalir menjadi persembahan bagi buah jiwa bayi iblis. Buah itu pun berlanjut kuat, menyerap seluruh darah energi mereka. Sementara Chusyu berdiri di tengah kabut iblis, menatapnya dengan tatapan penuh ambisi. Setelah darah dua murid yang dikalahkan dipersembahkan, buah jiwa bayi iblis akhirnya matang sempurna. Kemudian, Chusyu memetik buah itu dan segera menyimpannya ke dalam sakunya. Sementara pohon itu mulai layu seketika setelah buahnya diambil. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi sistem muncul. Pohon itu akan mati dan tidak akan tumbuh lagi, tetapi Chusyu menerima hadiah 500 poin pertumbuhan. Setelah itu, sistem memberitahu bahwa opsi menerobos ke ranah Lun Haijing 310 terbuka, namun syaratnya beresiko, yaitu Chusyu harus menghadapi bencana petir yang pernah mengancam nyawanya sebelumnya. Chusyu kesal sekaligus terpancing, karena menurut sistem kemungkinan 99,9% ia akan menghadapi bencana itu lagi. Namun bukannya gentar, dia malah merasa tertarik dengan tantangan tersebut. Kemudian Chusyu melanjutkan perjalanan menyusuri hutan kuno, dan fragmen cermin batunya bergetar semakin kuat, yang merupakan pertanda separuh fragmen lainnya lagi tidak jauh dari sana. Saat itulah datang suara teriakan. Gerombolan koin iblis turun dari bukit, dipimpin oleh Masya yang memegang fragmen cermin batu di tangannya. Masya tersenyum, yakin separuh fragmen yang lainnya segera ditemukan. Sementara Chusyu bersembunyi di balik pepohonan, waspada tapi tidak gentar. Sementara itu, di tempat portal akan dibuka, para murid terluka berkumpul di balik barir pelindung, merasa putus asa dan menunggu diselamatkan. Mereka berharap portal segera aktif supaya bisa keluar sebelum keadaan semakin parah. Di dunia luar, para tetua yang mengawasi jadi panik saat mengetahui Chusyu memegang fragmen cermin. Hal itu justru menarik pemimpin klan iblis ke lokasi portal dan membahayakan semua murid. Kemudian Masya dan anak buahnya tiba, dan Masya mengancam para manusia untuk menyerahkan orang yang memegang bagian fragmen lainnya atau mereka akan mati. Tanpa merasa ragu, Chusyu mengeluarkan fragmen cerminnya, memancing perhatian Masya sehingga semua iblis fokus kepadanya. Di dunia luar, para tetua menyalahkan Chusyu karena membuat posisi murid-murid lain semakin bahaya. Kim Heng-di hanya bisa menatapnya dengan kecemasan bercampur juga amarah. Setelah itu, dalam barir pelindung muncul perdebatan. Beberapa murid ingin mengorbankan Chusyu untuk menyelamatkan diri, tapi Su Rusue membela Chusyu dan mengecam sikap pengecut itu. Kemudian Chusyu menenangkan Su Rusue, mengatakan agar dia tidak khawatir, lalu dengan tenang melangkah keluar meninggalkan barir pelindung tepat menuju ke hadapan Masya. Sesampainya di depan Masya, Chusyu membuka kotaknya, dan di dalamnya ternyata buah jiwa bayi iblis yang sudah matang. Masya girang dan memerintahkan anak buahnya merebut buah itu, sehingga semua iblis mengepung Chusyu. Tanpa merasa gentar, Chusyu justru memakan buah jiwa bayi iblis itu di depan mereka.
lalu memberi perintah pada sistem untuk proses penerobosan. Kemudian muncul notifikasi yang mengatakan 10.000 poin pertumbuhan dikonsumsi, transformasi terjadi, tubuh suci primordialnya meningkat, dan Lun Haijing mencapai sublimasi. Chusyu kini menembus kerana Shen Qiaojing tahap 9. Namun segera langit mendung dan kelihatan petir muncul, bencana petir akan dimulai dalam hitungan mundur. Tak lama kemudian, saat para iblis menerjang, entitas energi spiritual raksasa dalam bentuk kultivator di atas bunga teratai muncul di atas kepala Chusyu. Kemudian petir deras menyambar, namun Chusyu dengan dingin menantang. Dia menyuruh para iblis mencicipi bencana petir itu, dan sembaran petir yang luar biasa pun meledak, melumpuhkan dan membunuh banyak iblis seketika. Setelah ledakan besar akibat sambaran petir meredak, Chusyu pun muncul dari balik kepulan asap tebal, tubuhnya penuh luka bakar. Namun tanpa dia sadari, dari belakang, masa sudah bersiap melancarkan serangan diam-diam. Chusyu yang memegang makhluk kecil kuning mirip anak ayam yang entah muncul dari mana, dia segera merasakan hawa membunuh di belakangnya. Chusyu pun berbalik, menghunuskan pedang Chenlong dan menangkis serangan massa tepat sebelum mengenainya. Dengan satu tebasan balik, pedang masnya langsung patah menjadi dua. Serangan kuat itu membuat burung kecil di tangan Chusyu terkejut, bahkan berkomentar bahwa kemampuan Chusyu benar-benar luar biasa. Namun masnya yang marah besar tak tinggal diam, dia mengeluarkan energi spiritual yang mengerikan dan kembali menyerang. Tapi tiba-tiba, cahaya menyilaukan melintas cepat yang merupakan teknik yang dilepaskan oleh Chusyu. Dalam sekejap, serangan itu menembus masnya dan mengakhiri hidupnya. Dengan begitu, Chusyu berhasil menaklukkan seluruh klan iblis termasuk pimpinannya hanya dengan sekali tebasan. Para murid yang melihat dari balik pada pelindung pun terpana. Mereka tidak menyangka Chusyu sanggup menghabisi klan iblis seorang diri. Di dunia luar, para tetua yang menyaksikan melalui artefak pengamat juga terkejut. Mereka menyadari bahwa Chusyu menggunakan bencana petir untuk membatai iblis, sebuah langkah nekat yang bisa membunuh dirinya sendiri. Salah satu tetua bertanya bagaimana Chusyu bisa memicu bencana sebesar itu, namun tidak ada yang tahu jawabannya. Hingga akhirnya, Taisuji menanyakan pada Kim Hengdi apakah dia pernah melihat hal yang serupa. Kim Hengdi menjelaskan bahwa Chusyu memiliki tubuh suci primordial kuno, itulah sebabnya dia mampu bertahan dari petir surgawi. Taisuji pun terbuka dan berkata bahwa Chusyu itu layak menjadi putra suci Taisu berikutnya. Kim Hengdi tentu saja terkejut bahkan merasa kesal, karena Chusyu adalah murid yang dulu dianggap pengkhianat. Namun Taisuji menegaskan keputusannya, demi kebaikan sekte, Chusyu adalah pilihan terbaik. Sementara itu, di alam rahasia suasana sudah menjadi tenang. Chusyu menyeka keringatnya dan disambut Surusua yang menanyakan keadaannya. Tak lama kemudian, Yepan datang dan memuji kekuatan Chusyu sambil menunjukkan hewan spiritual yang berhasil dia jinakkan. Melihat itu, Chusyu berpikir dalam hati, meski dia sudah menyerap banyak keberuntungan Yepan, pria itu tetap memperoleh peluang besar seperti layaknya protagonis sejati. Lalu Yepan pun menanyakan burung kecil yang ada bersama Chusyu. Chusyu pun hanya menjawab bahwa itu hanya seekor anak ayam bernama Jitai Mei. Burung kecil itu tentu saja marah besar, bahkan balik memaki Chusyu sebelum akhirnya diremas agar bisa diam. Setelah beberapa hari, Chusyu kembali ke dunia luar dan melanjutkan kultivasinya. Sistem pun memberinya hadiah, yaitu metode kultivasi tubuh suci primordial kuno bagian pertama. Namun proses latihannya kali ini jauh lebih berat, membuat tubuhnya lemas dan wajahnya juga pucat. Chusyu pun menghentikan latihan dan menyadari bahwa untuk memperkuat tubuh sucinya, dia memerlukan ramuan dan obat spiritual tingkat tinggi. Kemudian, sistem memberitahu bahwa cermin batu miliknya sudah diperbaiki. Saat dicoba, cermin itu menampilkan fitur luar biasa seperti saluran obrolan antar dunia, medan perang ras, hingga ruang perdagangan. Chusyu terkejut melihat isi chat global yang membicarakan hal-hal di luar pemahamannya, dunia dan tempat yang bahkan tidak pernah dia dengar sebelumnya. Tak lama kemudian, Taoyao datang menemuinya. Mereka berbincang santai di halaman sambil membakar daging. Taoyao bermain dengan Jitai Mei, yang tentu saja kembali marah karena diperlakukan seperti hewan peliharaan. Sebelum pergi, Taoyao memberikan sapu tangan berwarna merah muda kepada Chusyu, membuatnya heran sekaligus penasaran. Saat mencium aromanya, Chusyu pun bergumam dalam hati bahwa wangi Taoyao masih kalah dibanding sang master. Kemudian, Chusyu kembali menanyai Jitai Mei tentang asal-usulnya. Burung kecil itu akhirnya mengaku berasal dari klan Gagak Divine, salah satu keluarga kerajaan iblis. Namun sebelum pembicaraan berlanjut, Jitai Mei menyampaikan pesan bahwa seseorang telah mencarinya. Orang itu adalah Hua Luofei, yang ternyata tidak lain adalah Taisuji dalam penyamaran. Setelah mendengar kabar bahwa Hua Luofei datang mencarinya, Chusyu segera bersiap untuk pergi. Namun Jitai Mei yang melihat hal itu bertanya dengan heran, "Ini sudah larut malam, kau mau pergi kemana?" Chusyu hanya tersenyum tipis dan berpesan agar Jitai Mei tidak banyak bertanya sebelum akhirnya meninggalkan tempat itu. Dalam hati, dia berpikir bahwa setelah banyak menghabiskan energi untuk berlatih, kini saatnya dia mencari sang master untuk memulihkan kekuatannya. Sementara itu, Kim Hengdi sang master sedang beristirahat setelah menjalankan tugas berat di dunia rahasia iblis. Tapi ketenangannya terusik ketika merasakan kehadiran muridnya yang mendekat. Dia pun terkejut, murid ini mengapa datang di tengah malam ke ruanganku.
Chushu pun masuk tanpa basa-basi. Terjadilah perbincangan antara murid dan guru yang terasa tegang namun juga penuh makna tersembunyi. Di balik kata-kata mereka, ada perasaan kompleks yang sulit dijelaskan, antara murka, kelelahan, dan ikatan lama yang belum terselesaikan. Beberapa hari pun berlalu setelah saat itu. Chushu tampak tenang, duduk di atas bukit sambil memanggang ayam dan menunggu kedatangan Hua Luofei. Saat itulah, pikirannya melayang. Dia merasakan kekuatannya telah meningkat pesat, namun juga penasaran dengan maksud kedatangan Hua Luofei kali ini. Tak lama kemudian Hua Luofei pun datang. Percakapan mereka terasa ringan tapi menyeratkan ketegangan yang halus. Chushu sempat memuji kecantikan Hua Luofei dengan gaya menggoda, bahkan sempat membacakan puisi indah yang membuat suasana menjadi canggung namun hangat. Keduanya kemudian menikmati ayam panggangan anggur bersama di bawah cahaya bulan. Dalam suasana tenang itu, mereka saling bertukar kata-kata puitis tentang masa lalu, tentang tempat asal, dan tentang perasaan yang tidak bisa diungkapkan secara langsung. Namun di balik kehangatan malam itu, Hua Luofei mengingatkan Chushu agar tidak terlalu terlena. Upacara besar pengangkatan putra suci akan segera dimulai, dan dia memperingatkan bahwa Chushu pasti akan mendapatkan tantangan berat di sana. Tibalah hari yang dinanti-nantikan, hari pengangkatan Chushu sebagai putra suci Taisu. Upacara besar itu diadakan di Menara Dewa Taisu, tempat di mana turnamen suci digelar dan seluruh mata tertuju pada satu nama yaitu Chushu. Di sana sudah ada ribuan orang yang berkumpul, ada yang mengaguminya, tapi tidak sedikit pula yang meragukan kemampuannya. Mereka berbisik-bisik, Chushu baru saja menembus ranah Shen Qiaojing, sementara banyak murid lain yang lebih kuat darinya. Kecemburuan pun menyebar seperti api di antara mereka. Sementara itu, di rumah gua Xiao Yifeng, amarah membara. Dia melemparkan cangkirnya ke dinding dan berteriak, "Sial, mengapa dia yang dipilih menjadi putra suci bukan aku?" Aura membunuh pun menyelimuti di sekitarnya. Dia tidak terima karena rencananya untuk menjadi penguasa Gunung Yunxi hancur seketika. Dengan wajah murka dia bertekad, di hari perdebatan nanti, dia akan mempermalukan Chushu di depan semua orang. Sementara itu, Chushu yang sedang berjalan menuruni gunung berpapasan dengan dua murid wanita. Mereka segera memberi hormat, statusnya kini begitu tinggi, nama putra suci Taisu sudah menyebar ke seluruh penjuru wilayah tanah suci Taisu. Namun di sisi lain, Chushu juga mendengar desas-desus yang menarik. Dua wanita itu sedang membicarakan domain pedang tak berujung, yang katanya mengirim master pedang keempat bersama dua murid favoritnya, yaitu Long Qimpeng dan Long Suesue, sepasang saudara kembar berbakat yang ingin menantang putra suci Taisu demi ketenaran. Tak hanya itu, mereka juga membicarakan putra dari keluarga Jiang, pemilik tubuh Raja Dewa, dan seorang jenius dari tanah suci Taiyi yang dikabarkan memiliki tubuh Taiyi Dao, tubuh legendaris yang hampir tidak terkalahkan. Para murid wanita itu mulai khawatir, mengatakan bahwa Chushu mungkin tidak sanggup menghadapi mereka semua, dan upacara pengangkatan bisa berakhir dengan aib bagi tanah suci Taisu. Namun Chushu hanya tersenyum tipis saat mendengar ucapan itu. Dalam hati dia berkata, seperti kata kakak Hua, upacara ini tidak akan berjalan dengan damai. Kemudian Chushu melanjutkan perjalanannya. Dia berhenti di sebuah bukit dan memandangi langit. Sambil mengingat masa lalunya, Chushu mengenang domain pedang tak berujung. Karena 20 tahun yang lalu, dia pernah berhadapan dengan pasangan kembar dari generasi sebelumnya, yaitu Peng Qingyang dan Peng Yaoshi. Peng Qingyang yang sombong pernah menghalangi jalannya, tapi akhirnya tewas di tangan Chushu di tepi danau barat Yongzhou. Kemudian, sang adik perempuan Peng Yaoshi datang membalas dendam, namun berakhir dengan nasib yang sama. Bahkan hingga kini, tatapan benci sekaligus takut dari gadis itu masih teringat jelas di benak Chushu. Chushu tertawa pelan, berkata pada dirinya sendiri bahwa sepasang kembar dari domain perang tak berujung yang datang kali ini pasti penerus mereka. Generasi baru yang masih belum tahu betapa berbahayanya musuh yang akan mereka hadapi. Tak lama kemudian, Chushu tiba di Pavilion Tibet Suci, tempat menyimpan ribuan kitab kuno. Dia berhenti sejenak, mengamati formasi besar yang melindungi bangunan itu. Formasi kombinasi 5 elemen puncak 7 tingkat, formasi kompleks yang bisa menjerat bahkan kultivator tingkat tinggi. Saat dia sedang mengamatinya, muncul seorang wanita berwajah cantik dengan aura tenang namun dingin yang bernama Sujin. Dia merupakan tetua penjaga Pavilion Sutra. Sujin datang menghampiri dan berkata bahwa formasi itu lebih kuat daripada yang Chushu kira, yang merupakan peninggalan dari Kaisar Agung sendiri. Setelah berbincang singkat, Sujin pun membuka gerbang formasi dan mempersilahkan Chushu untuk masuk. Di dalam pavilion, Chushu merasa terpesona. Rak-rak tinggi penuh kitab memenuhi ruangan yang merupakan ilmu bela diri, teknik rahasia, hingga catatan kuno tersebar di mana-mana. Chushu membaca peraturan dan tahu bahwa hanya murid sejati seperti dirinya yang diizinkan mencapai lantai ke-7. Saat naik ke atas, Chushu melihat Yepan yang tengah memohon kepada tetua penjaga agar bisa membeli buku yang bernama Teknik Pemurnian Tubuh Tiga Raja dengan harga lebih murah.
Namun permintaannya ditolak karena kontribusinya belum cukup. Yepan tampak putus asa. Dia bahkan sempat meminta pinjaman kepada Chusyu, tapi Chusyu menolaknya dengan halus karena juga membutuhkan poin kontribusi untuk dirinya sendiri. Setelah Yepan pergi dari sana, Chusyu mulai curiga mengapa Yepan begitu menginginkan kitab tersebut. Rasa penasarannya mendorong untuk menanyakan langsung kepada penjaga kitab kuno. Karena statusnya sebagai putra suci, penjaga itu memperlakukannya dengan hormat dan mengizinkan Chusyu membaca kitab tersebut di tempat. Chusyu pun membuka halaman demi halaman, namun mendadak merasakan sesuatu yang janggal. Salah satu bagian buku terasa lebih tebal dari seharusnya. Dengan hati-hati dia membuka lembaran itu, dan di sanalah Chusyu menemukan benang berkilau kemasan tersembunyi di antara halaman. Matanya membulat. Bukankah ini benang ulat sutra surgawi? Benda langka yang konon mampu bertahan ratusan ribu tahun kini ada di tangannya. Chusyu tersenyum lebar dan berbisik dalam hati, hahaha. Sepertinya kali ini aku benar-benar menemukan harta karun luar biasa. Setelah mendapatkan harta karun benang ulat sutra surgawi, Chusyu langsung mencoba untuk mempelajarinya. Karena di dalamnya tertulis seni bela diri kuno yang luar biasa kuat, yaitu teknik tinju kaisar manusia. Gerakan demi gerakan dia pahami secara perlahan. Aura kekuatan mengalir di sekujur tubuhnya saat benang sutra itu memancarkan cahaya samar. Tiba-tiba, sistem notifikasi spiritualnya berbunyi. Anda telah memahami sebagian arti dari jurus tinju kaisar manusia. Gunakan poin terobosan untuk melanjutkan pemahaman lebih dalam. Teknik tinju kaisar manusia termasuk kategori seni bela diri tingkat dewa. Satu pukulan dari jurus ini dikatakan mampu menghancurkan seluruh serangan lawan. Namun catatan pentingnya juga jelas, latihan tinju ini membutuhkan fisik luar biasa kuat, dan bila gagal bisa menghancurkan tubuh sendiri. Mendengar itu, Chusyu tertegun sejenak. Dalam hati dia bergumam, sungguh teknik tinju yang hebat. Bila kupadukan dengan pedang menghancur milikku, aku akan menjadi benar-benar tidak terkalahkan. Namun tiba-tiba, senyuman licik muncul di wajahnya. Dia teringat bahwa Yepan dan Jiang Lingyun memiliki hubungan cukup dekat. Dan di benaknya lahirlah sebuah ide iseng yang berbahaya. Chusyu mengubah peta di benang sutra itu, menandai lokasi berbahaya agar Yepan mengira itu adalah tempat harta karun. Hehe, Yepan tidak akan mati dengan mudah, pikir Chusyu, tapi Jiang Lingyun belum tentu seberuntung itu. Setelah menyembunyikan kembali benang sutra surgawi, Chusyu pun kembali ke Gunung Yunxia untuk menemui sang master Kim Mengdi. Namun sebelum masuk, Chusyu mendengar suara dari dalam dan mengintip diam-diam dari jendela. Ternyata Kim Mengdi sedang marah-marah sendiri, menusuk boneka kecil yang mirip dirinya, mungkin pelampiasan kekesalan atas tingkah murid nakalnya itu. Chusyu menggelengkan kepala sambil tertawa kecil. Wanita ini benar-benar belum bisa move on dari kebiasaan anehnya, gumamnya geli. Tanpa basa-basi, Chusyu pun membuka pintu dan masuk. Kim Mengdi terkejut, buru-buru menyembunyikan boneka itu. Chusyu hanya tersenyum dan bertanya santai, "Master, apa yang kau lakukan barusan?" Kim Mengdi diam seribu bahasa, sementara Chusyu menatapnya penuh arti. Dia berkata dengan nada bercanda, "Sudah lama aku tidak meminta bimbingan langsung darimu. Mungkin kali ini aku perlu beberapa petunjuk tambahan untuk memperkuat dasar kultivasiku." Kim Mengdi hanya mengendus dan berkata tajam, "Jangan berpura-pura manis kepadaku, dasar murid nakal. Duduklah dan dengarkan baik-baik." Beberapa saat kemudian, adegan berganti ke Yepan yang kembali ke Pavilion Sutra. Kali ini ia berhasil membaca kitab pemurnian tubuh dan menemukan benang sutra yang sama yang merupakan jebakan yang telah disiapkan oleh Chusyu. Tanpa tahu bahaya yang menantinya, Yepan segera memanggil Jiang Lingyun untuk bersama-sama menuju lokasi di peta. Tempat itu dikenal sebagai pegunungan 100.000 gunung, daerah berbahaya yang bahkan para tetua jarang datangi. Dengan penuh semangat Yepan berkata, "Kakak senior Lingyun, harta karunnya pasti ada di dalam sini." Namun begitu mereka masuk ke dalam gua, suasana segera berubah menjadi mencekam. Ratusan monster kelelawar muncul dari kegelapan, jeritan dan suara benturan bergema keras di dalam sana. Tak lama kemudian, hanya satu orang yang keluar dari gua, yaitu Yepan. Dengan wajah pucat dia ketakutan, dia terengah-engah dan berteriak, "Tempat ini bukan tempat harta karun, tapi tempat kematian." Beruntung dia memiliki jimat pelarian tingkat tinggi, kalau tidak, mungkin dia sudah tewas bersama Jiang Lingyun. Dengan marah, Yepan membuang peta itu dan menginjaknya berkali-kali. "Dasar kau benda sial, hampir saja aku mati karenamu." Kabar kematian Jiang Lingyun pun cepat menyebar ke Gunung Yunxia. Guo Xiao Yipeng, yang merupakan salah satu rival Chusyu, menerima berita itu dengan wajah yang dingin. "Sayang sekali, kita kehilangan satu jenderal kuat dari faksi anti Chusyu," ujarnya dengan nada sinis. Chusyu yang mendengar percakapan itu dari kejauhan hanya tersenyum tipis, lalu dia mendekati mereka bersama Ji Taimei, dan percakapan di antara mereka pun segera memanas. Ji Taimei tidak tahan dengan kesombongan Xiao Yipeng dan menyindirnya dengan kata-kata yang tajam. Seketika, Xiao Yipeng melepaskan jarum peraknya untuk menyerang, namun Chusyu dengan mudah menepis serangan itu dan mengembalikannya hingga pilar batu di dekat mereka remuk seketika. Xiao Yipeng terkejut luar biasa. Kapan bocah ini menjadi sekuat itu? Pikirnya dengan wajah pucat. Dengan tatapan tajam penuh tekanan, Chusyu berkata dingin,
Saudara kedua, kau ingin membunuh binatang peliharaanku di hadapanku sendiri? Kau pikir aku tidak akan membalasnya? Aura membunuhnya membuat udara di sekitar bergetar, namun sebelum pertarungan benar-benar pecah, Wei Hongyin buru-buru melerai dan menenangkan mereka. Tak lama kemudian, suara Kim Eng Ni terdengar lewat telepati di kepala Chu Xiu. Tenangkan dirimu, jangan buat lubang baru di dinding. Mendengar itu, Chu Xiu pun menarik napas panjang dan berkata sopan, "Baiklah, aku harus pergi menemui Master." Setelah itu, Chu Xiu menuju ke ruangan Kim Eng Ni. Sang Master telah menunggunya dengan sebuah jubah bersinar terang di tangan. "Pakailah jubah ini saat kau menaiki tangga menuju surga nanti," kata Kim Eng Ni. Chu Xiu tersenyum hangat dan menerima jubah itu. "Apakah Master mengkhawatirkan muridnya?" tanyanya menggoda. Kim Eng Ni memalingkan wajah sambil berkata pelan, "Jangan berpikir aneh-aneh. Anggap saja persiapan bila kau terluka nanti." Chu Xiu menunduk hormat dan berterima kasih dengan tulus. "Aku akan mengingat pemberian ini, Master. Dan suatu saat nanti aku akan membalas budi baikmu." Dan senyum kecil pun muncul di wajah Kim Eng Ni.